Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kata yang terindah di awal pertemuan kita adalah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, dan karena memang pujian hanya miliknya, kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam ruang ilmu, ruang yang terbaik, yang menjadi satu ruang yang dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan rangkaian rahmat, ketenangan dan kemuliaan. Sesuai kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selesaikan satu pembahasan di fikih yang ketujuh ini, dan dengan itu maka pembahasan fikih wakaf tentu yang bagian pertama ini insyaallah selesai dengan izin Allah. Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita selesaikan yang fikih yang ketujuh ini. Sesuai dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai fikih wakaf yang ketujuh. Alhamdulillah. Baik. Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas, pembahasan pertamanya adalah tindakan yang terlarang di dalam wakaf. Ya, hal-hal yang dilarang di dalam wakaf. Dan nanti bagaimana pembahasan detailnya tentang tindakan-tindakan yang terlarang di dalam wakaf. Yang pertama adalah pembahasan tindakan yang terlarang dalam wakaf adalah menjual, mengganti, memindahkan. Menjual artinya ada harta wakaf, ya, kemudian satu dan hal dijual, itu dilarang. Kemudian mengganti artinya saya wakaf tanah ini, kemudian karena keinginan sesuatu pada saya punya keinginan, mungkin saya mau tempati atau mau apa, kemudian saya bilang saya ganti dengan tanah yang lain, punya saya juga, saya ganti, itu juga dilarang. Atau memindahkan, ya, mengganti atau memindahkan, kurang lebih sama, ya, mengganti, kita ganti, atau kita pindahkan, kita geser ke tempat lain. Kita geser ke tempat lain, mungkin karena bisa jadi menggantinya bukan karena saya punya keinginan, bisa jadi karena keadaan pamannya, ya, satu dan lain hal, kemudian tempat ini nampaknya harus saya pindahkan ke tempat lain, wakaf ini. Hal ini kaidah dasarnya adalah kita tahu bahwa wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah tentang tema seputar penjualan, jadi penjualan, penggantian atau pemindahan. Baik, pembahasan itu ada dua. Jika wakif mensyaratkan baginya atau orang lain hak untuk mengganti, itu satu. Dan yang kedua adalah jika wakif tidak mensyaratkan. Yang pertama adalah jika wakif mensyaratkan baginya atau orang lain. Umpamanya dia mengatakan, saya wakafkan tanah kebun saya ini, ya kan? Ini kebun kopi ini, ya kan? Saya wakafkan, gitu. Dan saya punya syarat. Gitu. Syaratnya adalah saya punya hak kapanpun saya mau mengganti dengan tanah saya yang lain, maka saya punya hak itu. Atau dia bunyikan untuk orang lain, kapanpun anak-anak saya, itu orang lain berarti, ya, bukan wakifnya, kapanpun anak saya ingin menjual atau menggantinya, maka itu hak anak saya. Yaitu namanya wakif mensyaratkan untuk dirinya atau untuk orang lain bahwa dia punya hak untuk menjual, memindahkan, dan mengganti. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, wakaf dan syaratnya sah. Dah sah, terima saja. Sah, ya, umpamanya dia bilang saya
nanti kapan-kapan saya boleh menjual mengganti. Dia bilang sah, wakaf sah, syarat sah dah. Begitu dia datang kemudian dia bilang saya ganti ya, gitu ya. Saya mau memindahkan ke tempat lain ya. Itu menurut pendapat pertama wakaf dan syaratnya sah. Ya wakaf dan syaratnya sah artinya pendapat ini ingin menampung satu hal dan berharap satu hal kemungkinan, gitu ya. Menampung satu hal adalah bahwa ini orang ingin berbuat baik dan kebaikannya pasti manfaat buat orang lain. Umpamanya dia setahun pertama dia nggak datang untuk pengen menjual atau mengganti, tahun kedua nggak juga, tahun ketiga nggak juga, 3 tahun paling tidak, tahun keempat baru datang. Bahwa Pak ini karena satu dan lain hal, karena begini-begini maka saya akan ganti atau saya pindahkan atau saya itu artinya dia sudah berbuat baik 3 tahun dengan tanah itu kebaikan. Satu, yang kedua adalah mengharapkan satu hal. Siapa tahu, gitu ya, begitu dia melakukan itu, kemudian Allah berikan kepada hatinya bahwa udah saya selamanya nggak akan pernah mengganti itu, karena dia bahagia, dia menikmati wakaf dan seterusnya. Ala kulin, wakaf dan syaratnya sah menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, wakafnya sah wakafnya, tapi syaratnya yang tidak sah. Jadi syaratnya yang fasid, syaratnya yang rusak. Jadi hanya syaratnya kalau rusak berarti tidak bisa dipakai. Syaratnya disingkirkan tuh, syarat bahwa saya atau anak saya boleh memindahkan, menjual, mengganti itu tidak boleh, tapi syaratnya wakafnya sah. Pendapat yang ketiga itu bukan cuma fasidah syaratnya, tapi mufsidah. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di pembahasan tentang fasidah mufsidah, bahwa syarat itu akhirnya merusak wakafnya sampai wakafnya tidak sah. Dan ini mazhab Hambali. Ya, ini ada 3 pendapat. Kalau ada orang yang mensyaratkan, orang tahu-tahu datang ke antum dan bilang saya wakafkan Pak ini mobil, tapi nanti kapan-kapan saya mau ganti saya ganti ya, atau saya mau jual saya jual ya, itu 3 pendapat itu. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa makna tidak sah di dalam wakaf maknanya adalah dia tidak bernilai wakaf. Itu kalau mengatakan yang tidak sah. Tapi bahwa beliau orang baik yang ingin agar bisa membantu orang lain, itu Masya Allah. Dan bahwa itu manfaat, iya. Kalau tidak bernilai sedekah, kalau tidak bernilai wakaf, nilai sedekah. Ya. Baik, kemudian jika wakif tidak mensyaratkan, jadi tidak ada tuh, pokoknya di dalam akad wakafnya tadi dibunyikan dan tidak ada syarat apapun. Tidak ada dia mensyaratkan saya punya hak untuk menjual, mengganti, memindah, tidak ada. Maka jika wakif tidak mensyaratkan itu, ya, ketika manfaatnya tidak hilang, ya, jika ada kemaslahatan yang lebih baik untuk menggantinya dengan tidak ada kemaslahatan yang lebih baik untuk menggantinya. Apa maksudnya? Jika wakif tidak mensyaratkan, tidak ada syarat, kemudian manfaatnya tidak hilang. Memang di wakaf tidak ada, di akad wakaf tidak ada. Kemudian, dan itu terus berjalan. Kebun terus menghasilkan, gedung terus menghasilkan, ya kan, ternak terus berjalan dengan baik. Artinya tidak ada manfaat wakaf yang hilang. Kalau seperti itu keadaannya, terus berjalan dengan baik itu wakafnya, dan memang tidak ada syarat di akad wakif bahwa dia boleh mengganti, menjual, memindahkan, maka dia ada 2 pembahasan. Ya, sekali lagi ini tetap berjalan baik, wakafnya tetap berjalan dengan baik. Kemudian tidak ada kemaslahatan yang lebih baik untuk menggantinya. Ya, karena memang tidak ada yang lebih baik. Ya, pokoknya tetap di situ tanahnya, menghasilkan buah-buahan yang bisa dijual, hasilnya jelas, diberikan mauquf alaih, dan memang tidak ada kepentingan apapun, ya, yang membuat kita boleh menggantinya. Maka yang seperti itu ulama madhab sepakat dia tidak boleh diganti. Karena kaidah dasarnya wakaf nggak boleh digeser-geser, diganti-ganti, dijual. Ulama madhab sepakat bahwa tidak boleh. Adapun jika ada kemaslahatan yang lebih baik untuk menggantinya, jadi dia tetap masih berjalan baik ya. Perhatikan, dia masih berjalan baik, tetapi ternyata ada sesuatu yang kalau dipindahkan ke sana akan lebih baik Pak hasilnya. Umpamanya, akan lebih baik hasilnya. Ya, bagaimana kalau seperti itu? Sebenarnya ini masih manfaat. Sekali lagi ini masih manfaat.
masih manfaat, ya. Umpamanya contoh ada yang ini juga ke depan ini akan diperlukan umat, yaitu perpustakaan. Sangat diperlukan oleh umat karena makin ke depan kita ini, insya Allah generasi kita termasuk anak muda di Indonesia ini mulai cinta dengan buku dan kitab, ya kan? Yang tidak suka buku dan kitab kan sudah lewat masanya, ya kan? Ke depan mereka akan sangat cinta dengan kitab, buku, ilmu makin naik di generasi kita, insya Allah. Maka perpustakaan umum itu akan sangat perlu. Umpamanya dia taruh perpustakaan umum di sebuah tempat. Nah, kemudian satu dan lain hal terjadi perubahan sosial di masyarakat sekitar itu, umpamanya, sehingga kemudian dia jarang diakses oleh mereka-mereka yang datang. Biasanya yang datang sehari bisa 1.000 orang. Masya Allah, itu barokah manfaatnya orang yang mewakafkan gedungnya, kitabnya, bahkan operasional dari perpustakaan, ada karyawannya, ada pemeliharaan segala macam, itu dipenuhi oleh beberapa orang atau satu orang. Itu bayangkan itu setiap lembar yang dibuka itu adalah membuka lembar-lembar pahala itu. Ternyata kemudian dia berkurang pengunjungnya, tapi masih manfaat. Kenapa berkurang pengunjungnya? Umpamanya tadinya perpustakaan ini dekat dengan kampus, umpamanya dengan sekolah Islam, kampus-kampus Islam, maka kemudian banyak sekali yang memerlukan dan datang. Tapi sekarang kampusnya pindah. Umpamanya kampusnya pindah sehingga yang datang ke situ sehari mungkin 20 orang, 30 orang, masih manfaat. Masih manfaat. Tapi andai dipindah umpamanya ke dekat dengan kampus itu, kampusnya pindah kemana nih, ke tempat lain, umpamanya kalau dipindah dekat situ mungkin lebih manfaat. Pengunjungnya akan lebih banyak lagi. Itu maksudnya dia masih berjalan tapi ada yang lebih baik kalau dipindahkan. Atau tadi banyak hasil kebun tadi atau ternak tadi itu. Ya, ternak, umpamanya ternak 200 ekor kambing kemarin tuh. Saya tambahi hari ini 500 ekor kambing, udah naik wakafnya. Kan itu 200 kan udah kemarin 6 hari kemarin kan. Nah, ini sudah naik 500 ekor kambing. 500 ekor kambing dia wakafkan. 200 kemarin tambah 300 lagi. Masya Allah hasilnya apa luar biasa dan segala macam luar biasa. Kemudian karena satu dan lain hal kemudian menurun penghasilan di situ. Ahli peternakan bilang, Pak, ini faktornya karena alam di sini. Ini kalau dipindahkan kandangnya ke tempat lain, ini kan semua kandang wakaf nih Pak, segala macam, ya kan? Itu kan pemindahannya, kambing dipindahkan, kandang dipindahkan, padahal semua wakaf itu, tanahnya, kandangnya, kambingnya wakaf. Nah, itu gini, itu juga masuk dalam pembahasan ini, karena di sana dianalisa akan lebih baik, hasilnya akan lebih melimpah, karena sekarang hasil mulai menurun. Masih ada hasilnya tapi menurun, paham ya? Itu masalahnya. Jadi jika ada kemaslahatan yang lebih baik untuk menggantinya, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama tidak boleh, tetap nggak boleh. Udah pokoknya selama masih manfaat, walau mengecil dan berkurang, maka tidak boleh. Ini pendapat utama di 4 mazhab. Dikatakan tidak usah diganti, udah pokoknya selama dia masih bisa berjalan manfaatnya, masalah naik turun itu kan normal saja. Gitu ya, kadang hasil sekarang peternakan kambing tadi itu, hasil atau kebun tadi itu, mungkin hasilnya sekarang berkurang karena satu dan lain hal, ya cuaca, ya keadaan, ya apa. Mungkin nanti siapa tahu suatu hari nanti juga naik lagi, ya. Pengunjung perpustakaan tadi, sekarang mungkin tinggal 20 orang pengunjung sehari, siapa tahu nanti naik jadi 1.000 lagi seperti semula, karena satu dan lain hal juga, dan seterusnya. Maka kemudian pendapat 4 mazhab mengatakan tidak boleh diganti. Dan biar saja di situ, yang penting masih bermanfaat, walau sudah berkurang. Pendapat kedua mengatakan boleh. Ini sebagian mazhab Hanafi dan pilihan Ibnu Taimiyah. Jadi boleh, ya boleh karena kenapa boleh? Karena menimbang bahwa bukankah orang yang wakaf itu menginginkan pahala yang besar? Itulah kenapa kita timbang kemaslahatan wakif. Ya, kemaslahatan wakif. Yang tadi juga sebenarnya menimbang kemaslahatan wakaf sebenarnya kan? Karena memang kaidah dasar wakaf seperti itu. Baik, ini dua pendapat. Kemudian kita lanjutkan. Ya, tadi sudah ya. Menjual, mengganti, memindahkan wakaf. Jika wakif mensyaratkan baginya atau orang lain hak untuk mengganti, sudah dibahas tadi. Dia mensyaratkan ya untuk dirinya, untuk anak-anaknya tadi, orang lain, itu sudah kita bahas. Jika wakif tidak mensyaratkan, itu ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama sudah kita bahas, yang barusan tadi.
ketika manfaatnya tidak hilang. Masih ada manfaatnya walaupun berkurang. Sudah kita bahas. Oke. Nah, sekarang yang kedua, yaitu ketika manfaatnya hilang. Sama sekali udah nggak manfaat. Ya, gedung sudah nggak bisa kepake, ya kan? Ini apa namanya ini? Kemudian tanah tadi itu sudah tidak menghasilkan, ya kan? Dan ini saudara rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanah-tanah yang umpamanya tadinya tempatnya dulu zaman dulu strategis, tapi karena perubahan tata kota, tanah itu malah kejepit, umpamanya pintu akses jalan masuknya tidak ada, atau ada gang kecil umpamanya. Jadi fungsi tanah ini malah tidak berfungsi dengan baik. Tadinya adalah diperuntukkan untuk apa umpamanya, maka ketika dia kehilangan manfaat apapun itu. Ini manfaat laptop nih. Laptop ini kan akan terus menurun ini kan daya kemampuannya, betul ya? Akan terus menurun. Entah berapa lama, entah berapa tahun dia akan terus menurun. Kalau pembahasannya adalah dia masih manfaat Pak, cuma ya kadang-kadang udah mulai lemot ya kan, mulai lambat karena ini tidak cocok dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru dan segala macam. Itu masuk yang tadi. Masih manfaat tapi berkurang. Tapi bagaimana kalau laptop ini udah mati? Terus ya dinyalakan juga ini kadang hang kadang-kadang ya, kadang-kadang hilang di layar apa segala macam. Pokoknya sudah nyaris tidak bisa dimanfaatkan, sudah hilang manfaatnya, kita udah nggak bisa manfaatkan. Kalaupun nyala juga nyala, ntar mati, ntar nyala, ntar hang, ntar ini susah dimanfaatkan lagi. Ya itu juga pembahasannya. Ada wakaf mobil, wakaf motor, ya tentu berkurang kemampuannya. Ya makin kesini motor mobil makin rusak atau berkurang kemampuannya. Ada yang berkurang, ada yang sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Maka pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada harta atau aset wakaf yang kehilangan manfaatnya? Boleh tidak dijual, diganti, dipindahkan? Ini banyak masalah, ini banyak manfaatnya tentang pembahasan ini karena ini yang banyak ditanyakan oleh orang dan orang ceroboh sekali. Orang pokoknya alah udah ganti aja, ini kan jadi tidak manfaat, ya kan ini jadi begini. Ulama tidak begitu. Sebegitu hati-hatinya para ulama dalam menyikapi hal seperti ini. Bayangkan tadi, ini kalau kita mau lihat ya, ini kalau kita lihat tadi, dia masih ada manfaatnya walau kecil, itu bayangkan loh, 4 mazhab loh mengatakan tidak boleh. Lihat, nggak sembarang loh ini, walaupun itu ada tadi pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian Hanafiyah dan Ibnu Taimiyah, pilihannya Ibnu Taimiyah. Artinya nggak sembarang loh, 4 mazhab bersatu itu artinya nggak sembrono. Nah itu kan, boleh tidak? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh dijual. Terus gimana? Udah. Sudah sampai di situ usianya. Apakah mungkin suatu hari manfaat? Ya mudah-mudahan ya kan. Tapi kalau laptop udah mati gimana? Ya. Tapi dengan pendapatnya tidak boleh tetap. Kenapa? Karena pokoknya kaidahnya wakaf ya seperti itu. Sudah. Ini kan begini loh, niat kami kan baik Pak. Kami mau menjual laptop ini. Kalau masih laku, ya, akan kami ganti dengan tetap wakaf. Oke kan? Tetap wakaf. Tanah yang sudah tidak manfaat ini ya, karena ini sudah tidak ada akses masuk ke tanah itu, kejepit dia dan akhirnya menjadi tidak manfaat, ya kan? Paling nanti mau ditawar sama gedung sebelahnya itu pun dengan harga terserah dia ya kan kalau dijual dan seterusnya. Kalau sudah tidak manfaat, maka bagaimana itu? Ini kami mau pindahkan, mau jual ini kami pindahkan ke tanah lain yang strategis, kan kelihatannya bagus kan? Tapi ulama tetap katakan, lihat bayangkan itu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah pada harta yang tidak bergerak. Tanah tidak bergerak. Gedung tidak bergerak, gitu ya. Jadi pada harta yang tidak bergerak, maka tidak boleh dijual. Udah biar begitu saja. Kenapa? Ini bergerak tidak bergerak ya. Dan mereka membolehkan pada harta yang bergerak. Pada harta yang bergerak, laptop bergerak, ya kan? Laptop bergerak, kemudian nanti ada umpamanya tadi ternak, ya, ternak bergerak, barang-barang ini mobil, apa motor, barang-barang bergerak, itu diizinkan untuk dijual. Kalau yang tidak bergerak, umpamanya tadi tanah, gitu ya, tanah atau gedung ini, ya atau rumah umpamanya, ya, mudah-mudahan suatu hari bisa manfaat lagi. Tapi barang-barang yang bergerak ya,
maka boleh diganti, boleh ditukar dengan yang lain yang bisa manfaat, atau kalau dia harta yang tidak bergerak maka tidak diizinkan untuk dijual. Pendapat yang berikutnya adalah boleh dijual dan diganti dengan yang lain. Kalau tadi boleh hanya pada yang bergerak. Yang tidak bergerak tidak boleh. Kalau ini boleh, mau bergerak mau tidak bergerak boleh dijual diganti dengan yang lain karena supaya dia tetap maslahat manfaat sebagai harta wakaf. Kalau mazhab Hanafi mengatakan dengan izin qadhi. Jadi tetap saja teman-teman yang membolehkan pun sebegitu hati-hatinya, tetap izin dengan kepada hakim, izin qadhi. Boleh tidak Pak Qadhi kami pindahkan? Boleh tidak kami ganti? Boleh tidak kami jual? Nanti kita tukar di sana. Itu menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hambali, wakaf umum untuk kebaikan dan yang lainnya mesti izin hakim. Jadi wakaf umum maknanya tadi, ini untuk fakir miskin, untuk para ahli ilmu secara umum, gitu ya. Itu wakaf umum. Kalau wakaf umum harus seizin qadhi. Izin qadhi. Izin hakim. Tapi wakaf untuk pihak tertentu, baik pribadi ataupun sekelompok orang, ya, ini wakaf untuk Ustadz Khair atau sekelompok orang, wakaf untuk para peneliti Baitul Hikmah, sekelompok orang, ya, maka yang begitu itu boleh dijual oleh nadhir yang khusus, ya. Nadhir khusus maknanya adalah ada nadhir yang memang ditulis, disyaratkan di dalam akadnya wakif. Itu namanya nadhir khusus. Ya, dan tapi untuk lebih hati-hati tetap seizin hakim. Jadi intinya ulama keberatan lah. Intinya gampangnya ulama keberatan, ya, bahkan yang mengizinkan pun harus seizin hakim. Kira-kira begitu, ya. Jadi ulama tetap berat hati, bahkan yang mengizinkan. Jadi teman-teman, kalaupun umpamanya, maksud saya ini gampang memahami gini, kalaupun umpamanya keputusannya adalah harus mengganti atau memindahkan atau menjual dan menukar dengan yang lain, itu harus super hati-hati. Kenapa? Karena para ulama antum lihat yang membolehkan saja keberatan. Dia dipersempit itu ruang kebolehan itu. Ya. Baik. Soal, ya. Kasus apa hukum mengganti wakaf pada kondisi seperti ini? Seseorang mewakafkan gedung untuk para pencari ilmu dan ia mensyaratkan bahwa dirinya boleh mengganti gedung tersebut dengan yang lainnya kapan saja. Boleh ganti? Dia mensyaratkan, wakif mensyaratkan bahwa saya boleh mengganti kapan saja. Kalau pendapat pertama sah dan sah. Ya, pendapatnya ada 3. Ya, wakafnya sah, syarat sah. Pendapat kedua yang sah hanya wakafnya, yang ketiga wakafnya pun nggak sah. Ya, sekali lagi ya, wakaf tidak sah maknanya adalah dia bisa berpindah jadi sedekah. Ya, jadi bahasanya gini, terima aja. Tapi dia status tidak wakaf. Pak, ini saya wakafkan ya Pak, tapi saya nanti kapan-kapan saya mau tukar atau saya mau ini, boleh ya Pak, saya ganti tukar dengan yang lain. Yaudah Pak, kita terima Pak. Kita terima. Ya kan, kita terima ini. Orang namanya belum paham ya, belum ikut doroh wakaf, kemudian datang dan tahu, nanya ke sahib Baitul Hikmah, Ustaz Walid, nampaknya rumah Baitul Hikmah itu yang dipakai untuk kantor kekecilan. Pak Walid, iya, bukannya kekecilan Pak, bahkan sudah habis kontraknya. Ya, oh gitu ya, sekalian dilihat ya. Ya, kadang-kadang kita mau live Pak, itu listrik belum diisi juga ininya, ya kan? Ya kan, makanya agak terlambat 15 menit. Ya, itu gara-gara memang khawatir putus waktu live karena listrik mati, maka kadang-kadang sih bukan masalah nggak punya uang Pak, tapi yang jelas kurang uang gitu. Ya kan? Maka dengan itulah kemudian wakif itu belum ikut daurah wakaf, tapi melihat kepedulian nih, Masya Allah, kok tiap hari kumpulan anak muda, ya kan? Kebaikan yang menyebar ke seluruh dunia, Masya Allah, ya kan? Kemudian jelas beliau ingin mendapatkan pahala besar dari ilmu, dan itu pahala terbaik mendapatkan dari ruang-ruang ilmu itu. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu lebih baik daripada amal sunnah, betul kan? Ilmu lebih baik daripada amal sunnah. Antum sholat tahajud sepanjang malam selama 30 tahun lamanya,
majelis ilmu ini lebih baik daripada itu. Artinya karena amal-amal sunnah, ya, dan menuntut ilmu seperti itu, apalagi di masa yang zaman yang kepedulian orang terhadap ilmu masih perlu ditingkatkan, ya, masih memprihatinkan. Orang itu datang kemudian mewakafkan, Pak, ya kalau gitu ini deh, saya punya gedung itu layak, tempatnya parkiran layak, segala macam, semua apa listrik, air, telepon, Pak, semua itu karena itu tempat saya, tetap saya akan bayar semuanya. Ya, pokoknya Baitul Hikmah pindah saja ke situ. Insya Allah, Ustaz. Alamat menyusul. Alamat menyusul. Ya, ada tanda bintang, Ustaz. Alamat menyusul. Ya kan? Ya. Nah, itu kemudian karena beliau qaddarah wakaf, beliau bilang, saya wakaf, Ustaz, tapi ya nanti kapan-kapan saya perlu, nanti saya bilang jauh-jauh kok, Ustaz, nggak akan dadak insya Allah. Nanti kita upayakan mungkin mau kita ganti yang tempat lain, saya wakafkan, nanti mungkin saya ganti tempat lain. Terima aja. Bahwa secara hukum dia tidak wakaf. Antum sebagai orang yang ahli ilmu, antum tahu ini sebenarnya tidak wakaf. Itu kalau mengambil pendapat yang mengatakan, ya dia bukan, tidak sah wakafnya. Kecuali antum termasuk mengatakan wakaf sah. Sah, khair insyaallah, sah, kan? Siapa tahu nanti suatu hari hatinya berubah, kemudian saya bilang, wah ternyata nikmat, ternyata saya merasa lebih bahagia, keluarga saya lebih baik keadaannya, gara-gara ini saya yakin, maka sudah saya nggak akan pernah ganti situ. Nah, itu mungkin, kan? Ternyata kita katakan wakaf tidak sah, ya. Antum keluarkan kata tidak sah itu menyakitkan orang. Ini Pak, Bapak wakafnya nggak sah. Kita bilang, jazakallah khair, Pak. Jazakallah khair. Ini baik sekali. Kira-kira gimana, Pak? Ya, sudah langsung aja pakai. Ya, segera dipakai. Alamat menyusul, Ustaz, ya. Alamat insyaallah. Segera dipindahkan ke Baitul Hikmah, kantornya dipakai. Suatu hari banyak beliau datang. Sah karena memang ini bukan wakaf sesungguhnya. Tapi pahala ini terus mengalir pada beliau sepanjang ini dipakai untuk kebaikan. Baik, yang kedua, seseorang mewakafkan gedung untuk para pencari ilmu di suatu daerah yang berdekatan dengan kampus. Gedung yang berdekatan dengan sebuah kampus, lalu kampus tersebut pindah ke daerah lain. Kampusnya pindah. Wakif ingin mengganti wakaf dengan gedung lain yang berdekatan dengan kampus itu. Boleh? Dua pendapat gimana? Manfaatnya ada atau manfaatnya tidak ada? Kalau ini gimana? Kurang manfaat. Seorang wakaf gedung untuk para pencari ahli ilmu, kampusnya pindah. Kurang manfaatnya. Ya? Ini hilang manfaat atau kurang manfaat? Berkurang manfaatnya. Kalau berkurang manfaatnya, boleh tidak dipindahkan gedungnya? Ada yang nggak boleh. Sebagian besar nggak boleh. Jumhur ulama mengatakan, udah biar di situ saja. Ya nanti diusahakan gimana caranya. Ya umpamanya tadinya kan buat asrama mahasiswa, umpamanya ya. Sudah kasihlah transportasi bis. Nah, berarti wakaf lagi bis itu. Jadi sebenarnya di balik larangan itu, nah kan menghasilkan wakaf-wakaf berikutnya mungkin. Jadi tidak sembarang ulama itu, ya. Atau ada mengatakan boleh. Boleh kenapa? Ya takutnya nggak ada yang bisa mewakafkan kendaraan transportasi, ya sudah pindahkan saja gedungnya ke dekat kampus itu. Target utamanya tadinya akad utamanya adalah untuk asrama mahasiswa. Lanjut. Seseorang, Ustaz. Ada yang belum dibahas? Apa belum bahas? Slide sebelumnya. Itu yang tidak mensyaratkan, tidak boleh diganti. Oh iya, Rob. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Ya, ini slide kepotong ya. Nanti gabung lagi ya, teman-teman. Ini kepotong. Baik. Teman-teman ada kembali ke slide yang sebelumnya. Yang materi, subhanallah kelewat satu sisi, satu bagian. Menjual, mengganti, memindahkan wakaf. Yang kita bahas sudah, jika wakif mensyaratkan baginya atau bagi orang lain sudah dibahas tadi, atau memang tidak ada syarat sama sekali. Yang ketiga, jika wakif mensyaratkan bahwa wakafnya tidak boleh diganti. Ya tiga nih, wakif mensyaratkan saya boleh ganti. Ada tiga pendapat. Ada yang tidak ada syarat sama sekali. Ya nggak boleh ganti itu nggak ada. Pokoknya saya wakafkan selesai. Ada yang dia bunyikan syaratnya bahwa ini tidak boleh diganti apapun yang terjadi. Nah, ya, ada tiga tuh.
Jika wakif mensyaratkan bahwa wakafnya boleh diganti, maka pendapat pertama, syarat wakif tidak berpengaruh. Ini mazhab Hambali. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Memang wakaf begitu. Eh? Ya wakaf kan nggak boleh diganti. Jadi Iya. itu sudah sesuai dengan Apa maksudnya? sudah sesuai dengan sifat wakafnya. Jika wakif mensyaratkan bahwa wakafnya tidak boleh diganti, pokoknya wakaf saya ini, Pak, apapun yang terjadi tetap harus di sini nggak boleh diganti. Mau dia nggak kepakai, mau dia berkurang, pokoknya nggak boleh diganti. Kata mazhab Hambali, syarat wakif tidak berpengaruh. Memang begitu wakaf. Tidak boleh dipindah. Tidak boleh. Hukum asalnya kembali. Kembali ke Hukum asalnya tidak. Artinya syarat itu nggak ada maknanya. Nggak ada makna. Apa yang disampaikan oleh wakif bahwa syarat ini, wakaf ini tidak boleh diganti, tidak boleh dijual ya. Syarat itu nggak ada maknanya ya. Karena Yang nggak ngerti wakaf. artinya gini, artinya teman-teman, kalau umpamanya ada ternyata betul ini bangunan yang diwakafkan ini betul-betul tidak bisa kepakai, ya, betul tidak kepakai, sekarang tutup betul sama nggak kepakai. Kalau dibunyikan oleh mazhab Hambali bahwa syarat wakif tidak ada maknanya, maka syarat itu dibuang. Kemudian kita bahas di sininya bahwa ini gedung nggak kepake nih Pak, gara-gara kampus pindah lah apalah segala macam, gedung jadi nggak kepake, nol nih, kan nggak dapat pahala beliau yang wakif. Maka kita bahas di sini sesuai dengan kaidah yang tadi. Kalau sebuah harta wakaf bukan cuma kurang, tapi hilang manfaatnya, ya, hilang manfaatnya, apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Maka ada tadi poin-poin pembahasan tadi, ya, ada yang bilang tidak boleh dijual, tapi itu hanya pada harta yang ya, harta yang bergerak boleh dijual, diganti boleh kalau yang bergerak. Pendapat kedua mengatakan dia boleh dijual, boleh diganti, boleh, ya kan, nanti diganti, ya, dijual dan diganti dengan yang lain boleh, tetap dengan seizin qadhi. Artinya pembahasannya itu berarti orang tadi yang wakif mensyaratkan saya wakafkan ini dengan syarat bahwa ini tidak bisa dijual, tidak boleh diganti dengan yang lain. Kalau menurut mazhab Hambali syarat itu diabaikan. Kalau suatu hari kok tanah wakaf beliau ini kok kemudian tidak manfaat, maka akan dibahas dengan pembahasan ini. Paham teman-teman ya? Akan dibahas. Kalau banyak keputusannya kata hakim adalah oke, jual ganti yang lain, maka harus jual ganti yang lain. Kenapa? Karena syarat wakif diabaikan. Oke? Nah, tapi kalau menurut sebagian mazhab Hanafi, syarat wakif wajib dilaksanakan. Maksudnya apa? Konsekuensinya adalah bahwa ini sudah tidak terpakai sama sekali, ini sudah nol manfaatnya, maka tidak boleh sama sekali diapa-apakan. Udah biar saja di situ nol, ya nol di situ, biarkan saja. Ya, suatu tahun, suatu hari nanti entah kapan, ya kan gitu. Itu menurut sebagian Hanafiyah. Kayaknya banyak yang begitu. Hah? Kayaknya banyak yang begitu. Gitu. Iya, kasih manfaat. Kalau bagaimana kalau membangun ulang masjid? Hah? Membangun ulang masjid. Mau maksudnya? Kan itu kan masjidnya bahan-bahan dari masjid yang lama itu kan semuanya diruntuhkan. Oh iya. Kalau itu itu kan sebenarnya pertama masalah tadi kemanfaatan, betul ya? Di sebuah tanah ada dibangunkan wakaf, ada tanahnya wakaf, masjidnya juga dibangunkan wakaf. Kemudian masjidnya sudah mulai roboh atau tadi manfaatnya berkurang. Umpamanya manfaatnya berkurang, umpamanya sudah mulai banyak bocor-bocor, sudah apa, jamaah tidak nyaman gara-gara kerusakan itu. Kalau sholat ya setiap hujan mesti dorong-dorong air lah, nampung bak lah ya apa gitu ya, orang tidak nyaman. Itulah teman-teman rahmati Allah, keadaan di lapangan itu. Itulah kenapa nazir itu perlu orang yang berilmu itu. Karena kalau itu kemudian umpamanya kita tetap ngotot mengambil madhab umpamanya atau pendapat yang mengatakan nggak boleh, puasa madhab tidak boleh, ya ini masjid nggak kepakai akhirnya. Yang jadi masalah ada kalau di masyarakat itu ternyata masjid satu-satunya itu.
masjid satu-satunya itu, hanya gara-gara nggak boleh Pak, ini nggak boleh di apa namanya di apa-apakan segala macam. Kadang-kadang terpaksa betul harus digeser, pokoknya. Kalau babnya diluaskan apa segala macam, kadang-kadang tadi harus digeser. Pembahasan kita kan dijual, diganti, dipindahkan. Ya, dia harus diganti, digeser ke tempat lain karena satu dan lain hal. Dan mau tidak mau harus digeser. Umpamanya, mau tidak mau, dan ini bukan kehendak kita atau bukan tidak kita nggak mau, pokoknya mau tidak mau. Maka dia harus. Dan kalau itu tidak ada masjid, sementara itu satu-satunya masjid, pilihannya harus pindah dan seterusnya. Ya, umpamanya contoh teman-teman, contoh umpamanya di negeri non Muslim. Negeri non Muslim kadang-kadang. Negeri non Muslim, mereka kan nggak ada aturan wakaf apa nggak wakaf, mereka nggak ngerti, nggak ada aturannya. Sementara Muslimin sudah mengumpulkan uang dan membeli tanah dan masjid di situ, dia sudah wakaf statusnya. Tiba-tiba negara bilang pindahin dari sini. Kami mau begini. Itu mau tidak mau namanya. Mau tidak mau namanya. Maka kalau ini nggak bisa Pak, nggak bisa itu berhadapan dengan negara yang sah, itu satu. Yang kedua adalah, ya udah biarin aja begitu. Kalau negara mau hancurin. Muslimin sholat di mana? Ya kan, Muslimin sholat di mana? Sementara negeri-negeri non Muslim kadang-kadang masjid itu kadang-kadang sedikit dan seterusnya. Banyak ini sekali lagi teman-teman, manfaat perbedaan pendapat dalam madhab itu di istilah manfaatnya. Istilah manfaatnya. Baik. Sudah ya. Jadi syarat wakif yang tidak berpengaruh dari madhab Hambali, sebagian madhab Hanafiyah mengatakan wajib dijalankan syarat wakif dan konsekuensi sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tadi kembali ini bukan? Ya. Seseorang mewakafkan gedung untuk para pencari ilmu yang terletak di samping Universitas Islam. Kemudian wakif ingin menggantinya dengan gedung lain yang jauh dari kampus. Gimana? Satu pendapat. Satu pendapat. Hah? Satu pendapat? Ingin menggantikannya dengan gedung yang lain lebih jauh. Mungkin yang jauh lebih bermanfaat. Enggak tulisannya satu. Yang paksain Nggak boleh, Ustaz. Ya mungkin itu. Iya, satu pendapat. Satu pendapat, tidak ada murajjih yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik karena memang asli untuk pencari ilmu tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang lebih jauh, ya kan? Padahal akadnya adalah untuk para pencari ilmu. Lanjut, seseorang mewakafkan bangunan untuk dijadikan sebagai perpustakaan kampus. Oke, perpustakaan nih. Lalu kampus tersebut pindah ke tempat lain. Bangunan yang ditinggal tidak bisa dimanfaatkan untuk perpustakaan. Apakah boleh menggantinya dengan bangunan lain yang berdekatan dengan kampus di tempat yang baru? Perlu diketahui bahwa wakif mensyaratkan agar wakafnya tidak dijual, tidak diganti walau manfaatnya hilang. Kalau mazhab Hambali mengatakan syarat diabaikan. Diabaikan. Ketika seperti ini, mari kita bahas dengan pembahasan yang tadi. Ini manfaatnya hilang. Ketika manfaatnya hilang, kita tahu tadi, karena ini barang tidak bergerak, ya, betul ya, barang tidak bergerak. Ini kan barang tidak bergerak, maka kecuali bukunya. Kalau bukunya bergerak, tanahnya tidak bergerak, gedungnya tidak bergerak. Maka ada pendapat tadi yang mengatakan tidak boleh, ya, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah. Ada yang mengatakan boleh, tapi boleh seizin qadhi. Tapi kalau mengambil mazhab sebagian mazhab Hanafiyah, maka syarat wakif harus dijalankan. Apa artinya? Apa artinya untuk kasus ini? Sampai kapan? Sudah, gedung itu nggak bisa diapa-apakan, biar di situ aja udah. Ini udah nggak manfaat Pak, orang udah kampus udah pindah, perpustakaan sudah nggak manfaat. Di situ masyarakatnya nggak ada yang bisa bahasa Arab malah, iya kan? Kitab-kitabnya bahasa Arab semua, betul? Akhirnya tidak manfaat sama sekali. Ya sudah. Artinya menghadirkan wakaf. Karena wakif syaratnya begitu. Lanjutkan. Jadi pesantren itu. Hah? Dijadiin pesantren jadi. Oh nggak boleh. Boleh. Nggak boleh karena syarat wakifnya. Kampusnya jadi. Oh, kecuali nanti bikin kampus balik lagi ke situ atau kampus 2 di situ ya. Bikin lagi sebelahnya. Baru dihidup lagi ya. Hidup lagi. Kan jadi yang solusi itu beneran. Atau wakifnya visioner.
Dibeli. Iya, enggak, visioner. Dia tahu bahwa memang saya tahu Pak ini akan tidak manfaat suatu hari. Karena saya tahu ini pemetaannya akan pindah juga kampusnya dan ini masalah. Tapi Bapak harus tahu. Insya Allah 20 tahun ke depan itu anak-anak mereka yang tinggal di situ mereka perlu perpustakaan ini. Visioner ya, visioner. Biar aja sekarang. Selama 20 tahun awal. Iya. Kayak buku itu. Baik. Tapi gini, teman-teman. Tadi saya bilang tadi, gedung dan tanahnya tidak bergerak. Kalau bukunya bergerak. Boleh dipindahkan? Pustakaan keliling kan? Pustakaan keliling. Bukunya kan barang bisa dipindahkan, San. Kalau Yang diwakafkan hanya bangunan. enggak, artinya yang diwakafkan kan isinya kan diwakafkan, oh ini bangunan. Enggak, pertanyaan saya kalau ini perpustakaan. Orang wakaf, saya wakafkan perpustakaan ini. Berikut bangunan dan gedungnya dan tanahnya. Oke. Gedung tanah aman, tidak bergerak. Dilarang untuk dijual, diganti, dipindahkan. Tapi bukunya bisa dipindah-pindah. Betul? Bisa dipindah. Berarti bukunya bisa dipindah. Itu cuma gedung kosong. Dengan bahkan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan yang bergerak boleh. Ya. Pendapat satu lagi memang boleh. Hanya izin qadhi. Itu juga solusi. Ya, itu juga solusi. Mobil buat pustakaan keliling. Mungkin. Bangunan mau jadi perpustakaan aja saja. Perpustakaan, syaratnya perpustakaan kok. Kalau bangunannya bunyinya syaratnya perpustakaan. Dipakai yang lain nggak boleh. Ya maksudnya kalau bukunya dipindahin kan bangunan bukan jadi perpustakaan lagi. Kalau bukunya dipindahin. Ya itu dia makanya. Masalahnya apakah mungkin kan dipisah? Itu pembahasan. Gedungnya memang tidak toh ini. Gedungnya memang ini kan tadi istiad nazir, teman-teman. Itu kenapa teman-teman istiad nazir itu tetap akan sangat diperlukan di lapangan tuh. Dan itu pentingnya ada qadhi sebenarnya. Ya, tapi anggap tidak ada qadhi umpamanya, nah itulah masalahnya. Bahwa keputusan undang-undang wakaf Indonesia pun itu juga tidak mengcover semuanya. Karena masalah di lapangan begitu banyaknya, itu pentingnya para nazir yang berilmu. Lanjutkan ya, menyewakan wakaf. Oke, menyewakan wakaf. Ini pembahasan tentang penyewaan. Wakaf tadi gedung, mobil, motor, rumah, bisa disewakan kan? Baik. Penyewaan wakaf. Pembahasan pertama, kapan dibolehkan menyewakan wakaf. Pembahasan kedua tentang nanti uang sewa. Pembahasan ketiga, batas waktu sewa. Pembahasan pertama adalah kapan dibolehkan menyewakan wakaf. Jika wakif mensyaratkan agar disewakan, ini gedung saya wakafkan. Saya ada mobil nih Pak, mobilnya jangan dipakai Pak, tapi disewakan. Hasilnya aja yang dipakai. Ya, akadnya diakadkannya untuk kegiatan ilmu atau apa. Tapi disyaratkan bahwa ini harus disewakan. Maka hukumnya wajib dijalankan, harus disewakan. Karena itu ada dalam syarat wakif. Jika wakif mensyaratkan tidak boleh disewakan, jangan disewakan. Jangan disewakan. Ini dipakai, Pak. Ini harus dipakai. Saya maunya ini dipakai. Ini masalah ini juga menjaga rasa seorang wakif, teman-teman, ya kan? Karena wakif itu kadang-kadang gitu. Mobil saya kalau saya wakafkan, saya lebih suka dipakai oleh para ustadz ini. Sehingga saya bilang, Pak, jangan disewakan, Pak. Saya mau antum yang pakai. Kalau disewakan kan siapa aja pakai gitu. Itu juga masalah menjaga. Jadi syarat wakif itu sampai menjaga rasa. Ya, kalau wakif mensyaratkan tidak boleh disewakan, ya tidak boleh disewakan. Baik. Jika wakif mensyaratkan wakaf untuk si fulan. Jadi bunyinya bukan harus disewakan atau tidak boleh disewakan. Bunyinya begini, mobil ini saya wakafkan untuk siapa? Oh, Pak Yasir. Ya, mobil ini saya wakafkan untuk Sensei Yasir. Ya, sebagai orang yang punya kepedulian terhadap kesehatan, keterampilan, ya kan, ketangkasan dan persiapan sebagaimana Allah firmankan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya kan, wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahu aduwakum.
maka kemudian ada orang, saya suka ini dipakai oleh Sensei Yasir nih, kan? Maaf, bunyinya bukan dipakai. Bunyinya adalah ini saya wakafkan untuk Sensei Yasir. Tidak ada kalimat harus disewakan mobilnya. Juga tidak ada kalimat bahwa jangan disewakan. Nggak ada kalimat itu. Pokoknya ini saya wakafkan untuk antum. Plat Depok siapa ya? Hah? Platnya plat mana itu? Platnya di Bogor. Ya. Baik. Jika wakif bunyinya seperti itu, ya pokoknya ini wakaf untuk Sensei Yasir. Maka itu ternyata itu teman-teman para ulama mengatakan boleh disewakan, boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Kalau Sensei Yasir bilang saya pakai aja deh Pak, saya untuk transportasi bolak-balik karena saya harus ke Depok, harus ke Hambalang, harus ke Cibubur, harus kemana, jadi saya pakai saja dah, saya nggak ada transportasi, oke, boleh. Atau Pak Yasir bilang saya kalau pakai mobil tuh Pak, apalagi Jakarta macet, nggak nyaman, ya kan? Kan? Saya pakai motor saja. Atau kata Ustaz Khair pakai helikopter, ya kan? Landingnya situ daun, ya kan? Maka akhirnya dia bilang saya tidak manfaatkan ini, tapi kalau diwakafkan untuk saya, maka disewakan saja mobilnya. Ya, disewakan untuk taksi online, untuk penyewaan aktivitas apa, disewakan ya itu silahkan. Maka nanti hasil untuk Sensei Yasir. Paham ya? Kemudian itu kalau bunyinya wakaf untuk Pak Yasir, atau gini, wakaf ini untuk para pelatih bela diri ini. Ya. Trending. Wakaf untuk para pelatih bela diri ini. Ya, untuk Pak kepala pelatih bela diri umpamanya. Ya, maka tadi tidak ada syarat bahwa mobil ini harus disewakan atau tidak boleh disewakan, tidak ada. Maka terserah. Kalau mau diputuskan mau disewakan silakan, kalau mau dipakai ya silakan. Baik. Jika wakif mensyaratkan untuk tempat tinggal fulan. Ini gedung tadi ya maunya contohnya. Maunya ini ada rumah diwakafkan. Kemudian dia bilang bahwa ini saya buat untuk tempat tinggalnya umpamanya tempat tinggal Sahib Baitul Hikmah. Ya. Nah ini itu masalahnya. Ini karena kepedulian orang, ada rumah, ya kan? Kemudian dibilang ini untuk wakaf Sahib Baitul Hikmah. Atau disebutkan namanya juga bisa. Nah, kalau disebut namanya lebih terikat lagi tuh, ya kan? Untuk Walid Ilham. Itu ada dua pendapat, Lid. Tenang, Lid. Ada dua pendapat. Karena itu syaratnya adalah untuk ditempati. Teman-teman, ini ingat judulnya. Judulnya penyewaan, menyewakan wakaf. Poin pertama harus disewakan. Poin kedua tidak boleh disewakan. Oke. Poin ketiga tidak ada dua-dua syarat itu, nggak ada. Pokoknya wakaf itu antum. Poin yang keempat adalah dia ada syarat, tapi babnya ini tidak mungkin disewakan jadinya. Karena harus ditempati. Kayak tadi umpamanya kalau mobil umpamanya, bisa ya? Kalau mobil, karena mobil harus dipakai. Bukan begitu? Artinya kalau harus dipakai sama Sensei Yasir kan nggak bisa disewakan. Gimana Sensei Yasir bukan sopir taksi? Jadi tidak bisa. Kalau seperti itu ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama boleh saja disewakan. Pendapat kedua ya sudah. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh disewakan. Ya, jadi harus tempat itu, rumah itu hanya tempat tinggalnya Sahib Baitul Hikmah. Mobilnya Sensei Yasir. Ya, mau disewakan boleh? Nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh, silakan. Baik. Nah, Tempat tinggal di sini bergerak atau tidak bergerak? Apanya? Yang keempat ini kan tempat tinggal kalimatnya. Iya, Berarti tidak bergerak. tidak bergerak. Kenapa? Artinya kalau mobil motor kan bergerak. Gitu maksudnya. Ini tidak ada pembahasan bergerak tidak bergerak. Penyewaan. Nah, ijaratul waqf. Jadi judulnya bukan harta tapi ijarahnya. Karena yang bisa diijarahkan
Yang bisa diijarahkan bukan hanya yang tidak bergerak. Baik. Latihan. Apa hukum menyewakan wakaf pada kondisi berikut? Wakif membangun rumah di samping masjid. Lalu ia mensyaratkan rumah tersebut untuk tempat tinggal imam masjid. Ini pembahasannya boleh disewakan atau tidak? Atau harus ditempati imam? Dua pendapat. Boleh ditempati imam atau boleh disewakan? Dua, wakif membangun rumah di samping masjid. Ia mensyaratkan agar disewakan. Ini harus disewakan rumah ini. Keuntungannya digunakan untuk imam masjid dan halaqah tahfidz. Apakah boleh ditempati oleh imam? Boleh nggak? Hah? Harus disewakan karena itu syaratnya wakif. Wakif membangun rumah di samping masjid dan ia mensyaratkan agar dijadikan tempat tinggal imam serta tidak boleh disewakan pada orang lain. Boleh nggak disewakan? Karena syarat wakif. Syarat wakif tidak boleh disewakan. Wakif membangun rumah di samping masjid dan mensyaratkan bahwa rumah tersebut wakaf untuk imam masjid. Boleh dua-duanya? Hah? Dia hanya dibunyikan wakaf untuk imam masjid. Dah. Ya, tidak ada syarat harus ditempati, tidak ada syarat boleh disewakan atau tidak boleh disewakan, nggak ada semua. Maka boleh disewakan, boleh ditempati. Lanjut ya, masih tema menyewakan wakaf, tapi tentang tema uang sewa. Uang sewa. Tadi wakaf, harta wakaf disewakan, kemudian tentang uang sewa. Kalau dia disewa dengan ujroh misal, apa ujroh misal? Upas layaknya, harga yang layak. Ya, umpamanya ada rumah, ada mobil tadi, disewakan, betul ya? Umpamanya orang nyewa mobil sebulan berapa? Orang kalau nyewa mobil sebulan itu berapa? 6 juta. Anggap 6 juta. 6 juta sewa satu mobil 6 juta. Ya kan? Jika itu ujroh misalnya. Ujroh misal penyewaan mobil dalam sebulan 6 juta. Ya. Disewa dengan jika harta wakaf itu disewa dengan ujroh misal atau lebih banyak. Orang datang bilang saya Pak Yasir sewakan mobil wakaf ya? Iya. Mobil yang mana sewakan? Iya, saya sewakan. Berapa Pak? 6 juta. Baik Pak, karena wakaf saya juga ingin ikut berwakaf lebih banyak lagi. Saya sewa 10 juta Pak. Ya. Ketemu satu orang insyaallah. Disewa dengan ujroh misal atau lebih banyak. Ya, maka hukumnya sah. Kalau ini judulnya pokoknya mana yang paling manfaat buat wakaf. Ya. Maka hukumnya sah. Oke. Tapi jika ternyata uang sewa lebih sedikit dari ujroh misal. Ya, lebih sedikit. Harusnya 6 juta, ternyata saya kasih diskon, Pak. Ya kan? Jadi tinggal 4 juta. Ujroh misalnya 6 juta. Dia sewa cuma 4 juta. 4 juta setengah maunya atau 5 juta. Ada dua pendapat. Pendapat pertama sah. Sah, tadi itu penyewaan itu sah. Tapi kekurangannya ditanggung oleh nadhir. Jadi nadhir itu teman-teman kadang-kadang nombok. Ya kan? Jadi Pak Yasir tanggung jawab. Karena ujroh misal penyewaan mobil dalam sebulan. Di sini Pak Yasir itu 6 juta. Antum sewakan ini, ternyata hanya 4 juta. Nah, Pak Yasir sebagai nadir nih ya. Contoh misalkan nanti Baitul Mal Katulistiwa. Ada orang wakaf 200 motor. 200 motor. Nah. Terus kita buka persewaan untuk Gojek, tapi kita buka promo saja. Jadi ujroh misalnya misalkan 1 juta, tapi kita biar narik perang banyak, kita kasih promo dulu di awal cuma 300.000 aja. Itu apakah nanti harus bayar 700.000-nya atau itu boleh sebagai strategi promosi? Itu. Karena ini wakaf. Dan wakaf dengan kehati-hatiannya. Ini makanya sah tapi kekurangan tanggung oleh nadhir. Atau malah ada yang mengatakan tidak sah. Dan penyewa wajib membayar dengan ujroh misal. Maksudnya apa?
maksudnya gimana? Kok tidak sah tapi penyewa wajib membayar dengan ujrah misal? Oh nggak sah masuk yang nyewa suruh bayar juga, ya kan? Begini maksudnya. Begini maksudnya. Umpamanya tadi ada orang sewa gedung atau sewa mobil tadi. Akad dengan nazir, umpamanya nazirnya Pak Yasir. Atau nazirnya tadi Baitul Hikmah Baitul Mal Katulistiwa. Bilistiwa. Wakaf penyewaan ya, penyewaan itu umpamanya dia nyewa umpamanya setahun. Saya sewa setahun langsung, Pak. Oke. Dalam setahun itu umpamanya ini disewa umpamanya seharga berapa umpamanya? Harganya 100 juta. Ya, harga sewa 100 juta. Harusnya itu ujroh misal. Oke. Ternyata karena satu lain hal dia bilang nggak apa-apa lah untuk antum, nah saya kasih 80 juta. Nggak ada pertemanan dalam nggak Kan? bisa. Teman lama, Lid. Ya. Saya kasih antum 8, karena kita kan teman lama ya kan. Jadi 80 juta. Makanya nanti kita teman, antum harus tentukan ujroh misal di tempat itu. Bisa jadi ujroh misal tidak satu angka mungkin. Betul nggak Seth? Pasti ada duga-duga kira. Contoh gini. Ini rumah nih. Ya kan? Rumah kalau di daerah sini nih, satu rumah seperti ini berapa? Yang sebelah umpamanya 1 tahun 50 juta, yang sebelah 45 juta. Ya kisaran berarti. Paham teman-teman ya? Itu kisaran ujroh misal. Tapi kalau antum turun sampai 20 juta, itu turun jauh. Nggak masuk akal, di sini nggak ada yang 20 juta, Pak. Setahun. Paham ya? Itu ujroh misal. Ujroh misal nggak mesti satu angka. Baik, Yang terkait tadi sebenarnya Nah, program tawaf ke depan. Sebentar, belum selesai. Nanti program tawaf belakangan ya. Program tawaf di akhir nanti. Terkait dengan ini, Nah, gimana? Kalau mauquf alaihnya adalah nazir langsung. Jadi misalnya ada orang wakaf motor, dia bilang mauquf alaihnya silakan operasional tawaf. Nah kemudian motor ini nggak kepake sama kita. Setiap orang tawaf udah punya motor. Akhirnya 20 motornya kita sewakan. Dan harga sewanya karena kita pengen bantu beberapa orang yang nggak punya pekerjaan, harga sewanya kita bilang 80-20. Dan itu bukan ujrah misal. Di mana-mana ujrah misal itu 50-50. Dari penghasilan ojek motor dia, 50 untuk ojeknya, 50 untuk kita. Nah kita bilang 80-20. Nah kalau di sini pertanyaannya yang menanggung adalah nazir. Kalau nazirnya juga mauquf alaih, berarti nggak masalah dong, Ustaz? Karena dia yang rugi. Saya yang rugi. Mauquf alaih rugi. Karena mauquf alaihnya dia sendiri. Iya, misalnya kayak Pak Yasir punya dikasih wakaf mobil buat Pak Yasir. Nah, standar mobil 6 juta per bulan, ada yang minjem sewa ke Pak Yasir, saya bisanya 5 juta, ya udah pakai aja. Berarti kan Pak Yasir sendiri nazirnya. Iya, dia sendiri mauquf alaih. Dia nazir sekaligus mauquf alaih. Sehingga kalau dia menyewakan dengan harga yang lebih rendah daripada itu, rugi dia sendiri. Gitu ya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, itu juga pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya juga, bagaimana kalau nazir sekaligus mauquf alaih sama orangnya? Ya, atau lembaga sama, karena kalau begitu dia merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Nah, itu kalau dia siap rugi nggak apa-apa. Artinya dia berkurang maksudnya. Yang jadi masalah ini adalah ketika ini kerugian itu merugikan mauquf alaih, yang itu bukan dia. Gitu. Jadi nazir itu nazir dan mauquf alaih berbeda. Maka nazir harus sangat menjaga itu. Harus menjaga haknya. Perlu dikaji oleh para jawara fikih ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau mauquf alaih dan nazir itu satu orang. Ya, itu mungkin kan ya. Nazir mauquf alaih satu orang. Kemarin kita udah bilang kalau ada wakaf muayyan, siapa nazirnya, betul ya? Jadi mungkin kan nazir mauquf alaih satu orang. Tadi begitu nazir mauquf alaih satu orang, kemudian barang wakaf ini disewakan dengan harga di bawah ujroh misal. Kalaupun dia dapat di bawah ujroh misal dan dia ridho, toh aku mauquf alaih juga saya, Pak, nazir juga saya, ya kan, saya tidak merugikan mauquf alaih karena mauquf alaih saya dan saya menentukan juga saya nazirnya. Ya, jadi saya tidak merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain ini pembahasannya. Tapi saya nggak apa-apa kok, gitu. Pertanyaannya adalah apakah boleh? Saya tidak tahu. Harus dibahas oleh para ahli. Baik, oke, ini contoh tidak sah penyewa wajib membayar dengan ujroh misal. Jadi nggak sah tapi penyewanya harus bayar. Maksudnya gimana? Tadi contohnya, saya kasih contoh, saya ulang sekali lagi. Uang sewa lebih sedikit dari ujroh misal. Ya, pokoknya tadi sewa setahun itu harusnya 100 juta. Ternyata kata nazir nggak apa-apa lah 80 juta aja untuk antum. Ya kan? 20 juta kurang nih.
20 juta kurang, kalau menurut pendapat yang kedua ini, maka transaksinya batal. Sewa menyewa batal. Tapi si penyewa terlanjur sudah menempati gedung yang disewa itu sudah terlanjur 6 bulan. Saya sudah 6 bulan di sini, Pak. Ya kan? Sementara dalam syariat dinyatakan batal menurut pendapat ini. Jadi transaksi tidak lagi sah. Ya, tidak boleh. Yang kalau tidak boleh itu maknanya adalah dia bisa dibatalkan. Orang itu bisa dikeluarkan. Kalau datang umpamanya keputusan, Pak, ternyata tidak sah secara syariat, Anda harus bayar 100 juta, jadi akad yang kemarin tidak bisa 80 juta. Penyewa bilang, wah nggak bisa Pak, saya bayar segitu Pak. Saya nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu saya keluar Pak. Insya Allah awal bulan besok itu, pas 6 bulan saya keluar. Nah itu yang disebut dengan penyewa wajib membayar dengan ujroh misal yang 6 bulan yang sudah ditempati. Itu maksudnya. Transaksinya batal, tetapi yang 6 bulan sudah dipakai wajib ujroh misal. 100 juta dibagi 12 bulan. Oke? Nah, itu 6 bulannya dapat berapa? Itu yang harus dibayar oleh penyewa. Batas waktu sewa. Uang sewa sudah, sekarang batas waktu sewa. Jika wakif mensyaratkan maksimal batas waktu sewa, maka wajib mengikuti syarat tersebut kecuali darurat. Ya, umpamanya wakif mengatakan ini Pak, gedung ini saya wakafkan, ya kan? Saya wakafkan ini dia boleh menurut saya ini harus disewakan Pak, menurut saya, ya kan? Harus disewakan karena kadang-kadang teman-teman gini. Umpamanya kadang-kadang kita di Depok sini, gitu ya. Ada orang baik dia bilang, Pak, saya punya gedung sangat strategis di tengah kota Jakarta. Pak, itu saya wakafkan. Kita bilang, Pak, kita nggak punya kegiatan di tengah kota Jakarta. Semua orang menghindar kemacetannya, ya kan? Udah kita nggak mau masuk ke sana. Itu, waduh, nggak ada kita kegiatan di sana. Oke, tapi tetap Pak, saya mau wakafkan, sudah. Kalau gitu disewakan saja. Hasilnya buat kami di Depok sini. Itu juga solusi-solusi, namanya. Oke, sekarang dia wakafkan, kemudian dia bilang, oke, kalau itu disewakan saja gedungnya. Begitu disewa gedung, dia kasih syaratnya. Syaratnya adalah, Pak, dalam satu transaksi, ya kan, itu batas maksimalnya orang nyewa Pak jangan sampai lebih dari 10 tahun. Kenapa? Saya Pak orang ahli bisnis, saya tahu kelakuannya di sana itu. Gitu ya, lebih dari 10 tahun umpamanya Pak, itu biasanya akan begini. Maka Pak jangan lebih dari 10 tahun, itu syarat. Kalau itu syarat, artinya ada mensyaratkan maksimal batas waktu sewa. Maksimal batas waktu sewa. Maka syarat wakif harus dijalankan. Ya, jadi nggak boleh tuh nazir kemudian suatu hari mensyaratkan menerima ada orang saya mau ini Pak sewa 15 tahun, nggak boleh, 13 tahun nggak boleh karena batas maksimal 10 tahun. Jika wakif tidak mensyaratkan batas waktunya, pokoknya saya sewakan, mau sewa berapa terserah, mau berapa tahun, berapa bulan terserah. Ya, maka sah jika menyewa. Ada satu kata sebelum maaf, kata kecuali darurat. Ulang ya. Jika wakif mensyaratkan maksimal batas waktu sewa, maka wajib mengikuti syarat tersebut kecuali darurat. Batas maksimalnya kata wakif 10 tahun disewakan, nggak lebih dari itu, maka harus 10 tahun kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Umpamanya wakifnya justru orang yang kaya tapi tidak mengerti bisnis di tempat itu umpamanya. Pak, ini saya punya gedung, ini apartemen, ya apartemen ini ada berapa kamar di sini, saya wakafkan, ya kan, tetapi penyewa apartemen ini umpamanya tidak boleh lebih dari 1 bulan, nggak boleh lebih dari 2 orang, nggak boleh lebih dari 2 bulan, gitu umpamanya. Kalau keadaan di tempat itu atau bagaimana kebiasaannya, bahwa kalau dengan syarat itu kemudian malah tidak ada yang menyewa, nggak masuk akal orang Pak nyewa apartemen cuma sebulan, umpamanya gitu ya contohnya. Orang menyewa minimal setahun Pak, umpamanya di daerah situ minimal setahun umpamanya. Maka itu akhirnya membuat gedung ini jadi tidak laku, nggak laku sewa. Itu yang disebut dengan darurat. Maka terpaksa kita akan meniadakan syarat ini. Maka boleh lebih dari yang disyaratkan oleh wakif. Itu kata darurat. Jika wakif tidak mensyaratkan batas waktunya, jadi nggak ada batas waktunya, ya batas waktu sewa ya, maka sah jika menyewakannya dengan jangka waktu yang panjang. Sebenarnya teman-teman dirahmati Allah, ini pembahasan ulama ini sebenarnya tentang apa sih? Sewa dalam jangka panjang sebenarnya. Kalau jangka pendek itu cenderung aman. Kenapa ulama mengkhawatirkan sewa jangka panjang? Hilang.
Ya, yang saya ceritakan di awal sekali. Kalau kisah itu betul. Betul kan? Nyewakan tanah wakaf Pak Haji di Jakarta ini 20 tahun lamanya, hilang tuh tanah. Betul kan? Itu subhanallah oleh di teks kitab-kitab ulama ditulis tentang khawatirnya ulama tentang jangka waktu yang panjang untuk penyewaan harta wakaf. Ya, ini nanti kita bisa lihat. Ini subhanallah, kejadian ya, hilang tuh harta wakaf. Oke, kita latihan. Tadi sudah ya? Kita latihan. Hotel Sa'ada merupakan hotel yang besar. Harga sewa pada umumnya ujroh misal per tahun 10 juta rial. Hotel ini merupakan wakaf untuk keluarga Al-Muflih. Sang Nazir, yaitu Pak Badar, ya kan, menyewakan hotel pada perusahaan dengan harga 5 juta rial. Harusnya 10 juta rial. Oleh Nazir disewakan cuma 5 juta rial. Lalu orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf, ini mauquf alaih, mengajukan tuntutan pada Nazir untuk membayar kerugian 5 juta rial. Ya, mauquf alaihnya pinter, Pak. Dia tahu dia. Mauquf alaihnya tahu ya, kan pinter-pinter dia tahu. Pak, ini kalau di sini Pak bukan 5 juta rial, 10 juta rial. Kok Anda cuma kasih kami 5 juta rial? Harus 10 juta loh harusnya. Ya kan? Nah, gimana pendapat Antum? Boleh. Dari mana 5 juta rial? Boleh nih? Boleh. Harus di Hah? Nazir tanggung jawab. Nazir tanggung jawab atau si penyewa tanggung jawab. Berdua pendapatnya. Ya. Dia harus ditutupi. Iya kan? Ya, ini tentang masalah Ada demo mauquf alaih. Boleh kita minta. Mauquf alaih demo. ya. Karena dia di bawah ujroh misal. Di bawah ujroh misal tadi sudah jelas ya bahwa harus ada yang harus bertanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Nanti tanggung jawab. Dan penyewa atau penyewa. Penyewa. Hah? Penyewa ada Penyewa. Apa? atau penyewa. Atau penyewa? Iya. Ada tadi di dalam Hah? Slide Lihat. dua tadi. Mana slide-nya? Penyewa dan penjawab Penyewa. Kok kapan? Pokoknya. Nyewa bayar penuh kalau nggak sanggup sesuai batas. Yang mana tadi? Sebelum soal. Ini? Satu, Iya. satu, dua. Ya. Nanti Baik. penyewa. Ya. Kalau tadi kan lebih sedikit dari ujroh misal. Berarti sah. Sah tapi Nazir tanggung jawab. Atau transaksi tidak sah. Tadi transaksi yang tadi itu? Nah, itu tidak sah. Dan penyewa wajib membayar dengan ujroh misal. Artinya antum boleh datang itu si penyewa, kemudian bilang, Pak ini 10 juta rial loh Pak. Ini, ya, jadi mauquf alaih boleh datang ke penyewa. Iya. Datengin apa-apa. Ini bukan atau kan saja? Bukan atau saja. Tapi ada dua pendapat gitu saja. Dua pendapat, Ustaz. Ini dua pendapat. Karena sampai sah tidak sah. Ini sah tidak sah. Yang pendapat kedua mengatakan transaksi ini tidak sah. Mauquf alaih menemui penyewa, bilang, Pak, ini harta wakaf Pak, dan di sini Pak rata-rata gedung 10 juta rial, sehingga Anda bayar cuma 5 juta rial, gak bisa Pak. Ini dalam transaksi syariat ini tidak sah. Dia bilang, oh gak bisa Pak. Oke, kalau itu kita ke pengadilan Pak. Masuk pengadilan, qadhi di hadapan qadhi wakaf. Qadhi wakaf madhab yang tidak sah. Dia bilang, betul, tidak sah. Kotok palu, jeger tidak sah. Kamu udah berapa bulan tinggal di situ? Ya, segitulah kamu bayar ujroh misal. Kali berapa bulan? Sesuai dengan kemampuan. Tidak sah. Nazir. Nazir tanggung jawab. Kecuali nanti bilang, oke lah Pak, kalau itu saya bayar 10 juta rial juga lah. Saya tambah 5 juta rialnya, ya sudah. Selesai, berarti transaksi jalan. Baik, Hotel Sa'ada merupakan hotel yang besar. Uang sewanya per tahun 10 juta rial. Hotel ini merupakan wakaf untuk keluarga Muflih. Sang Nazir Badar menyewakan hotel kepada perusahaan dengan harga 3 juta rial. Lalu orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf, mauquf alaih, mengajukan tuntutan kepada pihak penyewa untuk keluar dari hotel tersebut disebabkan rusaknya akad sewa menyewa. Jadi mauquf alaihnya demo kan, datang ke kantor penyewanya, penyewa hotel itu. Kemudian dia bilang, Pak, keluar Pak dari sini. Karena transaksi tidak sah Anda. Iya, ada tadi pendapat kita sendiri. Hah? Gimana menurut antum? Salah tempat demo. Harusnya demo ke Nazir kan, bukan. Enggak, ini bisa, Ustaz. Boleh. Karena mauquf alaih boleh mendatangi itu, Penyewa. penyewa.
Ya, menurut pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak sah, ya maka mauquf alaih itu boleh menyatakan bahwa ini tidak sah dan artinya punya hak untuk itu, ya keluar dari hotel ini. Oke. Kalau sah berarti ini si pemilik hotel bilang Ya, kalau ngambil pendapat yang mengatakan sah, ya sah, yang bertanggung jawab adalah nazir, mauquf alaih datang ke nazir. Ini masya Allah ya, berarti ini semua cerdas, wakifnya cerdas, nazirnya cerdas, mauquf alaih cerdas ini. Emang harus ada kopi. Iya, itu kenapa kalau kumpulan orang cerdas harus ada koldi. yang nyewa juga cerdas ya. Oh, Iya, cerdas. laksana aja kali gitu kan. Jadi baru fungsinya Nazir baru jalan Ustaz ya, membela harta wakaf dan Iya. Iya. Demonya kenadi. Iya. Demonya kena enggak? Ini artinya kan gini, Sat. Ini berarti kan begini, nazir kan melakukan kesalahan ini kan. Ya kan. Nah, ini gara-gara kesalahan nazir berkurang haknya mauquf alaih protes. Kalau kekurangan itu faktornya bukan karena kesalahan sih mungkin aman, ya kan? Ini namanya juga keadaan seperti ini berturunnya hasil ya oke, tapi ternyata ini adalah karena kesalahan nazir. Di awal. Ya. Yang terakhir. Nagih-nagih dari dulu ada sih. Jadi bagaimana ceritanya tidak ada daurah untuk para nazir? Segini ininya ya kan. Lanjut, baik. Hamad mewakafkan hotel Tamayyuz. Ia mensyaratkan agar yang menjadi nadirnya adalah Khalid. Dan tidak boleh disewakan lebih dari 7 tahun dalam satu akad sewa. Lalu sang nadir menyewakan hotel kepada perusahaan 10 tahun lamanya. Maka orang-orang yang berhak menerima wakaf, mauquf alaihnya, mengajukan tuntutan kepada pihak penyewa agar keluar dari hotel karena akad yang rusak. Bagaimana pendapat antum? Ada pendapat. Hah? Satu pendapat. Darurat bukan. Kalau ada darurat, Enggak, ini anggap nggak darurat. Tidak ada darurat. Nggak dibunyikan di sini. Karena nggak ada darurat, nggak ceritakan daruratnya. Tidak darurat. Terus gimana? berat. 10 tahun tuh untuk sewa hotel masih standar. Tapi ini syarat 7. Ada syarat 7. Syarat wakil Ustaz. Oh, salah baca soal. Soal yang di bawah. Soalnya. Hati-hati. Ya, karena sama soalnya, ya. Hati-hati baca soal. Ya, ada syarat wakif. Ada syarat wakif, tidak boleh lebih dari 7 tahun, disewakan 10 tahun. Oke, tadi kalimatnya apa? Tidak boleh, betul ya? Tidak boleh. Tidak boleh lebih kecuali darurat. Tidak boleh lebih kecuali darurat. Ya, ini tidak ada kata daruratnya. Hanya seingat saya ada kalimatnya Syekh Dr. Amir Bahjat yang menarik kalimatnya. Beliau bilang saya juga tidak tahu kalau ini. Beliau di sini bilang saya juga tidak tahu kalau ini, yaitu adalah yang sebenarnya kan 7 tahunnya sah. Yang nggak sah kan 3 tahun. Betul ya? Ya, yang tidak sah kan 3 tahun. Pertanyaannya adalah apakah yang tidak sah hanya 3 tahun? Atau yang tidak sah 10 tahun 10 tahunnya? Ngerti itu? Iya. Gitu ya. Tugas para jawara. Nambah jatah lah sewanya. Oke, paham ya? Paham Ustaz Faiz? Ya. Kan yang 7 tahun sah. Gimana kalau kita kompromi 7 tahunnya sah? Tapi si penyewa bilang enggak Pak, saya udah harus 10 tahun, hitungan ekonomi saya nggak masuk, gitu umpamanya. Tapi nggak bisa Pak. Pertanyaannya adalah apakah sah yang 7 tahunnya? Ini dia datangnya setelah 7 tahun atau? Itu pertanyaan lagi. Apa tuh? Dia datangnya setelah 7 tahun atau masih tahun pertama datangnya? Datang ininya. Iya, datang itu salahnya tuh. Bayarnya udah rusak juga. Kalau belum 7 tahun masih bisa dibilang angkatnya rusak. Kalau udah tahun berapa ini? Nah itu makanya, itu yang disebut ada konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Ini kodi banding mata ini. Dan umpamanya gini, itu sudah tahun ke-5 penyewa. Ya kan? Itu duit selama 5 tahun udah dipegang, udah dibagi ke bagi mauquf alaih. Begitu dibilang kalau tidak sah 10 tahun tuh duit balik. Terus balik. Ya kalau sampai sah tidak sah semua ya kan. Mana mau kepala udah dipakai. Nah itu dia. Nggak jadi. Tadinya mau bikin lembaga mau kepala nggak jadi. Yang menyewakan hotel itu Ustaz. Hah? Mau bikin LSM binatang. Lanjut ya. Oke. Lanjut dulu. Hamad mewakafkan hotel Tamayyuz. Ia mensyaratkan agar yang menjadi nazir adalah Khalid. Ia tidak membatasi lama penyewaan hotel, nggak ada syaratnya.
Lalu sang nadhir mengajukan penyewaan hotel pada perusahaan 10 tahun. Orang-orang berhak menerima wakaf, mauquf alaih, mengajukan tuntutan pada pihak penyewa agar keluar dari hotel disebabkan akad yang rusak karena lamanya masa sewa menyewa. Bolehkah? Boleh juga demo. Karena nggak demonya nggak boleh. Demonya nggak boleh. Karena di Saudi. Ya. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Iya, boleh. Ustaz. Kayaknya Tidak Nggak boleh demo, Ustaz. cuma jawab menyewa. Boleh nggak? Coba baca lagi coba. Pertama, wakif tidak memberi syarat. Iya, nggak ada syarat tuh. Kemudian disewakan 10 tahun. Kata mauquf alaih 10 tahun itu kelamaan, Mas. Ya kan? Jadi kami datangi langsung si penyewanya untuk keluar dari hotel. Boleh nggak itu? Boleh. Karena apa? Karena soal wakif Nggak ada syarat. Karena tidak ada syarat dari wakif yang membatasi. Oke, teman. Lanjut. Pembatalan sewa. Ini bicara tentang sewa. Pembatalan sewa jika wakaf berpindah haknya kepada mauquf alaih yang berikut. Gimana model kisahnya itu gimana? Tadi ya wakaf gedung tadi itu. Wakaf rumah, wakaf gedung. Oke. Kemudian disewakan. Ini mauquf alaihnya adalah Sensei Yasir atas jasa besarnya. Sah, ya kan? Kemudian setelah Sensei Yasir, kemudian ke Sahib Baitul Hikmah. Banyak. Jadi artinya begitu Pak Yasir selesai, ya umpamanya dibatasi Pak Yasir sampai kapan atau Pak Yasir sampai meninggal. Kemudian baru Sahib Baitul Hikmah. Ini yang disebut dengan berpindah haknya kepada mauquf alaih berikutnya, yaitu Walid Ilham. Dari tadi Pak Yasir, mauquf alaih berikutnya adalah Walid Ilham. Pertanyaannya begini. Ternyata gedung ini ya akad sewanya itu 20 tahun. Pak Yasir meninggal pada tahun yang ke-10. Maka mauquf alaih pindah ke Walid kan. Sementara gedung ini belum selesai sewa. Boleh tidak Walid bilang, Pak, saya tidak mau lagi disewa. Ini udah hak saya sekarang, mauquf alaih saya. Ya? Tapi Pak, sewanya 20 tahun loh Pak, waktu kemarin sewa itu. Enggak Pak, saya enggak mau. Ya, karena Pak sudah berpindah sekarang haknya. Paham teman-teman? Contohnya paham? Baik. Itu namanya pembatalan sewa jika wakaf berpindah haknya kepada mauquf alaih yang berikut. Pertama adalah jika, perhatikan, jika yang menyewakan adalah hakim, ya, maka sewa menyewa tersebut sah dan tidak boleh dibatalkan. Kok bisa hakim menyewakan? Nadhirnya hakim. Bukankah sudah kita bahas bahwa ada nadhir itu yang mungkin nadhirnya adalah hakim. Kemudian hakim bilang kalau itu hakim memutuskan gedung disewakan, gedung wakaf hotelnya atau gedung rumah ini disewakan. Ya, kalau seperti itu maka sewa menyewa tersebut sah dan tidak boleh dibatalkan. Gitu ya? Baik, sah dan tidak boleh dibatalkan. Jadi wali tidak punya hak untuk membatalkan. Atau jika yang menyewakan adalah nazir yang ditentukan oleh wakif, maka sah dan juga tidak boleh dibatalkan. Sama, sah, tidak boleh dibatalkan. Ngerti maksudnya? Nazir yang ditentukan wakif? Di dalam akadnya wakif mengatakan nazirnya Ustadz Mario, mauquf alaih Sensei Yasir, setelah Sensei Yasir Walid Ilham. Oke? Maka ketika itu nazirnya adalah orang yang ditunjuk oleh wakif, itu Ustadz Mario. Ustadz Mario kemudian menyewakan, saya sewakan. Mauquf alaihnya jelas. Sensei Yasir dulu, berikutnya adalah Walid. Maka sah, itu sudah sah dan tidak boleh dibatalkan oleh Walid. Tapi ya, kalau hakim sama nazir yang ditunjuk langsung oleh, karena saktinya ini, satu sakti karena hakim, yang kedua karena karena wakif. Tapi itu termasuk pentingnya menunjuk nazir definitif, itu salah satunya sesuai kuat hukum kekuatan hukumnya. Ya, itu salah satu hikmahnya memang ya. Ya. Baik, jika yang menyewakan adalah nazir yang sekaligus mauquf alaih. Nah, ini yang tadi tuh saat ini. Ya, Syarian. Jika yang menyewakan adalah nazir. Ini masalah pembatalan tapi ini. Tadi kan bicara masalah kerugian tadi. Jika yang menyewakan adalah nazir yang sekaligus mauquf alaih. Ya. Umpamanya tadi yang kemarin kita bahas, masih ingat ya? Wakaf untuk
untuk mauquf alaih muayyan. Ya. Gedung ini wakaf untuk Sinse Yasir. Nadirnya siapa? Enggak ada disebutkan di situ. Betul ya? Nah, maka ketika mauquf alaih berfungsi sekaligus nadir, nadirnya ya Pak Yasir, mauquf alaihnya ya Pak Yasir. Oke. Nah, kemudian Pak Yasir berusaha karena ini di sini syaratnya harus disewakan, maka dia sewakan tuh gedung. Maka bagaimana kalau begitu? Ada dua cara. Ada dua cara. Ini dua-duanya dalam mazhab Hambali. Ya. Ini pentingnya nanti teman-teman setelah ini adalah kemudian kita akan pelajari kitab-kitab yang lebih detail. Cara pertama Ibnu Hamdan rahimahullah taala, Mardawi mengatakan cara ini dekat pada kebenaran. Yang mana, Lid? Cara ini dekat dengan cara ini dekat kepada kebenaran. Jika yang menyewakan adalah nadir yang sekaligus sebagai mauquf alaih. Cara kedua, mayoritas ulama mazhab Hambali menyebutkan perbedaan secara umum tanpa merinci keduanya. Oke. Begitu maksudnya. Ini kalimatnya memang agak sulit, tapi ini benar. Memang begitu dari sananya kalimatnya. Cara pertama, ini Ibnu Hamdan, Mardawi mengatakan bahwa cara ini dekat pada kebenaran. Cara yang mana? Cara yang dua di bawah itu. Ya, ini yang lebih dekat pada kebenaran kata Mardawi. Yaitu jika dia menyewakannya dalam tempo waktu yang biasanya orang masih hidup, lalu ia meninggal sebelum waktu sewa tersebut habis, ya, maka ada dua pendapat. Ya, sewa menyewa batal, sewa menyewa tidak batal. Nanti saya jelaskan, tenang. Ya, dan seterusnya. Tapi kita mulai dari yang mudah nih. Jika dia menyewakannya dalam tempo waktu yang biasanya tidak cukup usia, maka batal sewa menyewanya tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Pak Yasir sekarang umurnya udah 60 tahun. Ya kan? Umpamanya. Kemudian Pak Yasir bilang, ini gedung saya nadirnya, saya mauquf alaih. Saya wakafkan gedung ini selama 60 tahun ke depan. Ya, orang 120 tahun hari ini agak-agak langka kali ya. Itu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya kan? Artinya Pak Yasir membuat akad. Ya, membuat akad itu panjang sekali, yang itu biasanya orang nggak nyampe umur segitu itu. Nah, itu ya, nggak sampai umur segitu. Ketika tidak sampai umur segitu, maka batal sewa menyewanya. Karena jelas-jelas, ya kira-kira gitu ya, namanya umur Allah yang tahu. Kira-kira biasanya orang nggak sampai. Ya, kemudian gini, teman-teman, ini juga dicontohkan begini, bukan hanya masalah umur dan meninggal. Contohnya gini. Ada motor disewakan. Saya sewakan motor ini selama 20 tahun. Gimana kira-kira? Lah itu maksudnya, ya kan? Itu. Hah? Ini ada dua pembahasan. Dan itu dibahas dua-duanya dalam fikih. Yang satu namanya baqaul ain. Si aset wakafnya masih bisa kepake, masih ada. Lah motor 20 tahun Ustaz, ya kira-kira gimana ya? Kalau disewakan 20 tahun ya itu si bendanya itu kira-kira sudah nggak ada. Sudah ya kira-kira udah nggak kepake, atau kalau pakai sudah sangat ini, atau malah jadi barang antik Ustaz. Tapi kalau disewakan mah lelah Ustaz. Yang kedua adalah ini bakok mauquf alaihnya. Ya, ini kan nadir dan mauquf alaih tadi. Jadi satu, bakok nadir mauquf alaihnya. Baik, itu ada dua hal. Jadi dua hal yang berbeda tapi kurang lebih sama. Ya, maksudnya sama. Jadi kalau disewakannya melampaui batas kira-kira usia, ya, melampaui batasnya ya kira-kira usia itu kan nggak sampai lah segini. Motor ya 20 tahun kira-kira udah ini ya. Orang juga udah nggak mau lagi sewa gitu. Kecuali kolektor barang antik. Kalau ini mah kolektor barang rusak satu. Atau tadi nadir mauquf alaih jadi satu, kemudian bilang ya nggak ada lah, antum sekarang umur 60, antum sewain 60 tahun, 120 kayaknya antum belum hidup, udah nggak ada juga gitu kira-kira. Maka itu batal sewa menyewanya. Tapi jika dia menyewakannya dalam tempo waktu yang kira-kira orang masih hidup, ya masih hidup normal lah, sewakan motor selama setahun normal, itu masuk akal. Kemudian atau umpamanya tadi Pak Yasir sebagai nadir dan mauquf alaih, dia bilang saya sewakan gedung ini. Ya kan? Saya sewakan gedung ini selama 10 tahun.
10 tahun, beliau sekarang masih 30 tahun, ya kan? Sewa 10 tahun, ya kira-kira orang rata-rata 40 tahun masih hidup. Kalau masalah umur sekali lagi Allah yang Maha tahu, ya. Yang seperti itu, ya, kemudian terjadi kasus, ternyata Pak Yasir meninggal. Ya, 30 tahun, akad sewanya beliau sewakan 10 tahun, kan 40 tahun, ya, 30 sama 10, 40 tahun. Itu kan masih kira-kira, tapi ternyata qadarullah beliau meninggal sebelum itu umpamanya. Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, sewa menyewanya batal karena karena mauquf alih yang pertama sudah meninggal. Ini kan masalah perpindahan. Mauquf alih pertama sudah meninggal. Itu Pak Yasir sendiri. Mauquf alih pertama sudah meninggal. Maka sewa menyewanya batal. Ya. Orang yang nyewa bisa minta kembali sisa uang sewanya yang telah dibayarkan. Ya, bisa diambil dari yang apa nih? Baik yang diambil dari yang menyewakan atau harta warisnya. Ya, jadi gini. Tadi Pak Yasir umpamanya menyewakan gedung tadi 10 tahun. Ya, umur 30 tahun. Jadi kira-kira orang kalau umur 40 tahun lah ke depan 40 tahun masih hidup. Ternyata umpamanya terjadi sesuatu, beliau meninggal. Maka pendapat pertama mengatakan batal, sewa menyewanya batal. Begitu batal, kemudian si orang yang menyewa karena dinyatakan batal, kan saya minta kembali. Umpamanya tadi sewa 10 tahun, Pak Yasir meninggal di tahun kelima transaksi penyewaan, maka masih ada 5 tahun yang dinyatakan batal. Apalagi nanti mauquf alih yang kedua bilang, saya nggak mau sewa lagi nih Pak, mauquf alih pertama udah meninggal, ya kan? Maka masih ada 5 tahun. Masih ada usia 5 tahun umpamanya yang ada dalam transaksi dan sudah dinyatakan batal. Sementara umpamanya si penyewa sudah memberikan uang sewanya 10 tahun kepada Pak Yasir. Kemana Walid meminta? Kan gitu. Atau kemana Walid minta? Maka tadi umpamanya bisa minta kepada, betul nggak Ustaz? Harta waris Penyewa, San. Orang yang menyewa bisa minta, bukan Walid. Si penyewanya, si penyewa hotel, si penyewa hotelnya, dia akan minta kembali uangnya 5 tahun. Oke Pak, kalau memang dibatalkan, Pak Walid, kalau memang dibatalkan, saya batalkan. Tapi saya udah bayar lengkap 10 tahun loh, yang 5 tahun harus dikembalikan. Kemana penyewa minta? Ya ke sana mintanya, ke Pak Yasir. Kalau sudah dibagi ke ahli warisnya Pak Yasir, minta ke ahli warisnya Pak Yasir. Itu maksudnya? Baik. Mauquf alih, pendapat kedua mengatakan sewa menyewa tidak batal. Ya, Pak Yasir sudah sewakan sah dan dia menyewakan di usia yang kira-kira ya masih hidup lah ya. Kemudian ternyata setelah 5 tahun meninggal, pada masa 5 tahun yang tersisa di akad sewa menyewa, dinyatakan sewa menyewa tidak batal. Mauquf alih yang berikutnya, Walid, ya kan, berhak mendapatkan, karena nggak batal, ya. Antum kan perlu minta, kalau itu saya minta Pak 5 tahun itu hak saya. Ya, maka berhak mendapatkan bagian dari uang sewa yang telah dibayarkan oleh penyewa kepada mauquf alih sebelumnya, itu bisa diambil tadi. Cek di mauquf alih, umpamanya kalau belum dibagi warisan, kalau sudah dibagi warisan ya minta ke ahli warisnya Pak Yasir. Baik, ini penjelasan, sebagian penjelasan ya, hukum mengambil seluruh upah sewa pada akad panjang. Ini akad panjang, Pak. Bahasanya akad panjang. Itu kenapa akad panjang tadi saya katakan dibahas ulama, dan nyata hari ini akad panjang telah menghilangkan harta wakaf. Dalam mazhab Hambali sebagaimana disampaikan dalam kitab Al-Iqna', yang lebih tepat adalah bahwa mauquf alih tidak boleh meminjam uang sewa karena mereka tidak memiliki manfaat di masa depan, juga tidak memiliki sewanya. Maka meminjam uang upah berarti memberikan sesuatu yang belum jadi hak mereka. Ini di akad yang panjang, sekali. Kemudian dibilang, Pak saya minta seluruhnya, gitu banyak, sepanjangnya. Maka itu disebutkan dalam mazhab Hambali itu tidak tepat. Ya, itu tidak tepat. Mauquf alih meminta seluruh uang transaksi panjang. Ya, kenapa? Karena tadi dikhawatirkan umur tidak sampai umpamanya, ya. Kemudian umpamanya harta Pak Yasir terlanjur turun ke anak turunnya, itu akan ruwet nanti masalahnya. Ya, dia akan ruwet di masalahnya.
penyewaannya boleh, tapi uangnya nggak boleh. Artinya penyewaan. Penyewaannya, iya tadi penyewaannya tergantung yang tadi sudah kita bahas, masa waktu penyewaan, ya sesuai dengan sudah kita bahas tadi. Tergantung ada syarat atau tidak ada syarat. Ini masalah tentang uangnya, uang sewanya. Jadi kalau takutnya tadi teman-teman, ini sebenarnya cara ulama untuk membatasi agar harta wakaf ini tersalurkan dengan baik, dijaga dengan baik, tersalurkan dengan baik. Ya, kalau banyak sudah Pak Yasir akad transaksi 20 tahun, dia minta, Pak saya minta 20 tahun semua sekaligus hari ini, itu akad panjang. Ya kalau umur kita sampai 20 tahun ke depan. Kalau ternyata hanya 5 tahun ke depan, maka 15 tahun itu sudah terlanjur dibagi ke anak turun Pak Yasir. Walid sebagai mauquf alaih yang kedua, datang ke anak Pak Yasir, ya kan? Anak Pak Yasir ada 15. Udah meninggal semua. Ya. Yang satu di Banten, satu di Depok, satu di Kalimantan Timur, satu di Papua, satu di Afrika Selatan, satu ya Syekh Walid. Di sini poinnya tidak nazir berarti. Kenapa? Tidak nazir itu. Berarti langsung ada. Karena tadi Mau kepala dan nazir. ya, kan ini hak mauquf alaih. Mauquf alaih tentang masalah mauquf alaihnya meminjam tadi itu, meminta agar ya Dari penyewa. apanya? Ini mau kepalanya minta sama siapa? Ini tadi mauquf alaihnya adalah nazir kan itu tadi. iya, ini pembahasan yang sebelumnya tadi itu ini kan pembahasan juga tentang pembatalan sewa, perpindahan mauquf alaih 1 ke mauquf alaih 2. Ya kan? Kemudian nazir sekaligus mauquf alaih. Berarti misalkan dia manfaatkan harta wakaf tadi itu kan dia sewa 20 tahun. Sewakan hotel panjang 20 tahun, dapat 20 miliar. 20 miliar dia bangun lagi hotel sampingnya. Kan jadi lebih bermanfaat. Maksudnya dia bangun jadi ada uang sewa itu. Nah, kalau dia meninggal di usia 5 tahun nanti Walid bisa ngambil dari uang yang Lah, itu lain. Lah, ini kan mauquf alaih saya. Kecuali nazir nanti akan memikirkan itu pun tidak semudah itu, ya kan? Karena sekarang kalau harta hasil wakaf itu mauquf alaihnya Pak Yasir, begitu masuk ke harta Pak Yasir itu udah milik Pak Yasir, udah gak ada hubungannya sama wakaf, ini bukan harta wakaf lagi. Kecuali Pak Yasir mau mewakafkan lagi, tapi ini bukan harta wakaf, udah terpisah dari harta wakaf, ini sudah hak saya. Hanya masalahnya adalah ada nazir, ada mauquf alaih kedua. Setelah saya tidak ada umpamanya. Nah, itu masalahnya. Yang kedua belum kebahas tadi. Ya salam. Yang biru. Lewat lagi. Ya, yang jemur cara kedua itu. turunnya Oh, ya. samping sana belum. Oh iya. Ini soal nggak sulit juga. Ini nggak sulit. Jadi teman-teman ada yang kelewat, kembali ke slide. Jazakallahu khair Ustaz. Jika yang menyewakan adalah nazir yang sekaligus mauquf alaih. Jadi pembahasan tadi sudah ya. Jadi nazirnya Pak Yasir, mauquf alaih juga Pak Yasir, ya kan? Kemudian nanti ada mauquf alaih kedua adalah Walid, ya kan? Kemudian bagaimana dengan cara itu? Cara pertama tadi yang dikatakan oleh Mardawi bahwa tadi ada yang kalau ini rata-rata melampaui usia atau tidak melampaui usia rata-rata ya, itu sudah. Nah, ada cara yang itu cara pertama. Cara kedua, mayoritas ulama Hambali menyebutkan perbedaan secara umum, tanpa perinci. Artinya sebenarnya tadi perbedaan bahwa jika menyewakan dalam waktu yang biasanya orang meninggal, sudah meninggal atau belum meninggal, itu perbedaan. Iya, mayoritas ulama Hambali menyebutkan itu. Jadi menyebutkan perbedaan secara umum juga ada. Tapi memang tanpa perincian. Tapi ini kalau penjelasan Syamir Bahjat malah begini penjelasannya. Kalimat ini maknanya adalah bahwa lihat nih, antum lihat yang itu, yang merah itu, ya. Yang merah itu hanya perbedaan pendapat terjadi hanya pada jika dia menyewakan dalam tempo waktu yang biasanya orang masih hidup. Ya. Kalau yang di sini tidak ada perbedaan pendapat, betul ya? Jika dia menyewakan dalam waktu yang biasanya tidak akan cukup usianya, maka sewa menyewa itu batal. Kalau Syamir Bahjat mengatakan bahwa ini pun ada perbedaan pendapatnya. Jadi yang ini ada perbedaan pendapat, yang ini juga ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan beliau. Itu maksud dengan mayoritas mazhab Hambali. Lanjut, Hamad. Ini tuntutan hukum. Ya, ini antum jadi hakim sekarang ya. Hamad mewakafkan Hotel Tamayus untuk 5 anaknya. Perhatikan itu. Ia mensyaratkan bahwa nazirnya Khalid. Ia juga tidak memberi batasan waktu sewa.
lalu nadirnya menyewakan hotel pada sebuah perusahaan selama 10 tahun. Boleh nggak itu? Boleh ya. Dan ia telah mendapatkan uang sewa secara penuh, jumlahnya 100 juta rial selama 10 tahun. Setiap anak dari Hamad dapat 20 juta rial. Anak kelima tadi, ya, setiap anak 20. Lalu anak Hamad yang paling besar, yaitu Fahad, meninggal dunia setelah 1 tahun dari sewa wakaf ini. Sewanya berapa tadi? 10 tahun. 10 tahun itu setiap anaknya Hamad yang mauquf alaih dapat berapa? 20 juta. Ya, ini sewa 10 tahun. Ternyata Fahad itu meninggal hanya setahun setelah akad sewa itu. Paham ya? Artinya masih ada 9 tahun yang bukan hak dia karena dia meninggal. Paham teman-teman? Ya, jadi 20 tahun itu dibagi 10. Setiap tahunnya berarti berapa juta? 2 juta. Fahad hanya berhak 2 juta. Ada 18 juta karena Fahad sudah meninggal. Maka kemudian saudara-saudara Fahad minta dari anak-anak Fahad, anak harta warisnya, untuk mengembalikan 18 juta harta warisnya. Ini om-omnya datang ya kan. Pada ponakan-ponakan, balikin leh, balik ya kan. Itu bapakmu udah meninggal dan akad eyang dulu begini. Ya, boleh apa tidak? Boleh tidak? Boleh. Gimana? Boleh. Karena akad hotel itu kan 10 tahun. Nah, mauquf alaih itu kan nggak punya hak pada harta yang belum terjadi. Nah, maka dia cuma berhak untuk 1 tahun yang dia hidupi itu. Nah, ketika dia meninggal, yang 9 tahun adalah hak 4 orang saudaranya yang tersisa. Betul, 4 orang saudaranya tersisa. Jadi artinya bahwa saudara-saudaranya Fahad, ya kan, itu berhak untuk meminta 18 juta dari anak-anaknya Fahad. Berarti kasus yang panjang tadi, setelah penjelasan yang panjang tadi, yang panjang. Iya, yang mana Sat? Yang ini kan? Yang ini, iya, yang tadi ya. Yang tadi kan sampai Yasir mintanya ke anak-anak PPS. Yang ini kan? Iya. Karena dia sudah artinya bahwa dia udah putus tuh. Fahad udah putus. Ya, kecuali teman-teman. Kecuali kalau detail di syarat wakif ada. Siapapun dari anakku yang meninggal, dari 5 orang nih, siapapun dari kalian yang meninggal, maka jatahnya langsung jatuh kepada anak-anaknya, cucu saya itu. Paham ya? Ya kalau begitu itu harus dijalankan syarat wakif. Tapi kalau ini kan tidak ada, maka sudah Fahad selesai. Dan kalian wahai anak-anak Fahad, kalian nggak punya hak. Ya, karena dalam teks yang kita itu, ya, bahwa ini hanya untuk anak-anaknya Hamad itu, hanya anak-anaknya Hamad. Ya, bahwa nanti anak-anaknya Hamad semuanya meninggal, terus nanti mauquf alaih siapa, udah kita bahas kemarin sebelumnya. Ya, lanjut. Hamad mewakafkan hotel Khairat. Ini Hamad hotelnya banyak sekali. Kepada 4 anaknya. Tadi berapa anaknya? 5, 4 sih. Ada 4 anaknya. Yang tinggal 1 tadi. Ya. Kaliannya bagi yang lain. Kan wakaf pada sebagian anak, lihat gimana hukumnya? Wakaf pada sebagian anak boleh nggak? Hah? Nggak boleh? Iya, kecuali ada alasan syar'i. Ya. Masya Allah, itu fuqaha nih. Hamad mewakafkan hotel Khairat pada 4 anaknya. Lalu jika mereka meninggal dunia, maka wakaf dialihkan pada salah satu kampus syariah. Keempat anak tersebut bersepakat. Ini teman-teman juga bagus nih, contoh ini. Ya, ini juga bagus. Ya kan, kalau Anda yang mengkhawatirkan tentang anak-anak tuh, apalagi gini teman-teman ya, suka ada ya satu keluarga tuh yang orang tuanya berharta, anak-anaknya tidak terdidik Islam dengan baik. Orang tuanya itu sudah tua, khawatir nanti kalau aku mati kayaknya anak-anak pada rebutan ini kayaknya nih. Nah, daripada begitu langsung diwakafkan, karena wakaf itu nggak bisa diwariskan. Cuma bunyikan saja di situ, ini solusi Masya Allah. Bunyikan saja di situ bahwa ada haknya anak-anak saya. Ya, maksudnya nanti wakaf musyarak. Umpamanya bisa jadi anak-anak saya 50%. 50%-nya untuk Madrasah Al-Fatih, boleh. Ya kan, jadi kita cari nanti keluarga-keluarga yang khawatir itu, Masya Allah, ya kan. Iya, ini pengaman yang baik Ustaz. Betul ya? Anaknya tetap dapat, ya kan? Tapi itu harta tidak bisa diperebutkan. Bagus banget, Tuan. Nah, itu ya. Ya, gitu ya. Atau modelnya kayak contoh ini. Ini wakaf untuk anak-anak saya. Hartanya nggak bisa diperebutkan.
tapi hasilnya dikelola untuk anak-anaknya. Setelah anak-anakku semua tiada, maka semua diserahkan kepada Madrasah Al-Fatih. Ya. Baik, keempat anak tersebut sepakat untuk menyewakan hotel tersebut ke perusahaan selama 20 tahun. Kita sewakan yuk 20 tahun. Dan mereka sudah menerima uang sewa secara penuh mencapai 100 juta rial. Setelah 2 tahun, keempatnya meninggal dalam kecelakaan. Empat-empatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah berikan kelapangan insyaallah. Kemudian kampus mengajukan tuntutan pada ahli waris. Kan tadi nadir kedua, mauquf alaih keduanya siapa? Kampus syariah tadi. Kampus syariah datang kepada mengajukan tuntutan kepada hukum, ya kan? Gimana nih? Ini mauquf alaih kedua kami. Ya, mereka meninggal setelah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun akad, setelah 20 tahunnya akad, 2 tahun berikutnya dia meninggal. Maka kami meminta uang kembali 90 juta rial. Kenapa 90 juta rial? Kenapa 90 juta rial? Iyalah kan? Kan 20 tahun sewanya. Ya kan? Dapatnya 100 juta. Berarti per tahunnya? Per tahunnya? 5 juta. Ya, anak-anak itu meninggal tahun kedua. Berarti mereka hanya berhak 10 juta. Masih sisa 90 juta. Nah, itulah yang diminta sama mauquf alaih yang kedua kampus syariah. Bolehkah? Boleh. Hamad mewakafkan hotel Al-Jud, tuh kan. Banyak banget hotelnya. Masya Allah, dan ini orang mulia sekali Hamad ini. Kepada anak-anaknya. Kemudian jika mereka meninggal dunia, maka wakaf berpindah kepada lembaga yang mengurusi mahasiswa dari luar negeri. Ini juga bagus sebenarnya, Masya Allah ya. Kepedulian orang itu sampai kayak gitu. Ini khusus untuk mahasiswa yang datang dari luar negeri ini. Kan itu juga mereka kadang-kadang perlu ya, tentu juga ngerasakan itu. Bukan begitu Satrian? Ini pas untuk Indonesia. Kenapa kalau urusan begini Satrian antum ini? Anak-anak tersebut bersepakat untuk menyewakan hotel pada perusahaan selama 10 tahun. Dan mereka telah mendapatkan uang sewa selama 1 tahun sebesar 1 juta rial. Jadi sewanya 10 tahun, mereka sudah ambil setahun. Ya, 1 juta rial. Setelah genap setahun, mereka semua meninggal dunia karena kecelakaan. Anak-anak Hamad itu. Kemudian lembaga tersebut mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan yang menyewa agar menyerahkan hotel dan membatalkan perjanjian. Anak-anak memang cuma ngambil 1 tahun. Pas setahun itu meninggal. Oke, masih ada 9 tahun. Ya, masih ada 9 tahun, yang itu angkanya berarti 9 juta rial. Ya kan? Yaitu belum dibayarkan memang, tapi kemudian mauquf alaih itu minta kepada para penyewa untuk membatalkan perjanjian. Batalkan aja Pak, kami udah nggak mau lagi. Ya, kami sudah tidak mau lagi. Mauquf alaih kedua adalah lembaga yang mengurusi mahasiswa luar negeri ya. Kayaknya Pak, kami daripada kami sewakan mending buat ini aja deh, asrama mahasiswa ini dari luar negeri ini umpamanya. Ya, Anda keluar dari hotel ini, bolehkah? Boleh nggak? Gimana? Karena itu berarti nazirnya mauquf alaih. Iya. Nadirnya mauquf alaih. Nadirnya adalah ya. Kemudian ini pindah mauquf alaih. Dari anak ke lembaga. Hah? Dari anak ke Dari anak ke lembaga. Kemudian pembatalan boleh tidak? Boleh, tapi kampus harus bayar sisa sewa ke belum. Belum bayar Ustaz. Ini belum bayar. Tadi pembahasannya kalau kenapa? Iya, ini cuma setahun dia ambil dan setahun itu meninggal. Yang 9 tahun belum diambil. Tadi? Antum yang ada itu sewa menyewa batal, sewa menyewa tidak batal. Artinya ada, teman-teman, ada 2 pendapat. Kan gini ya, penyewaan mana tadi? Nih, sewa selama 10 tahun. Ini kalau anak-anaknya Hamad adalah anak-anak yang umurnya kira-kira masih hidup 10 tahun ke depan, ya kan? Yaitu masuk kategorinya tadi. Ada yang mengatakan sah sewa menyewanya, ada yang mengatakan tidak sah. Ya kan? Itu 2 pendapat. Artinya ini pun adalah 2 pendapat, ya. Kalau ada yang mengatakan sah, ya, sewa menyewanya sah, berarti tidak boleh dituntut untuk keluar dari hotel. Bukan sah istilahnya, boleh batal atau tidak boleh batal.
Ya, artinya tidak boleh membatalkan, tidak boleh membatalkan, artinya transaksi ijarahnya, transaksi sewa menyawanya tidak sah. Paham ya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah SWT. Ini terakhir, ini logonya Wakif Khubaro. Ini lembaga wakif yang mengadakan program-program wakaf khusus, dan ini memang lembaga yang memberikan edukasi sekaligus konsultasi segala macam. Masya Allah, memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa tentang wakaf dan sekitarnya ya. Kemarin itu ada wakaf, fikih wakaf, ada manajemen wakaf. Ya, manajemen wakaf itu saya ikuti 25 jam. 25 jam. Keuangan wakaf itu 15 jam. Gitu ya, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, dan ini diberikan di awal kemarin diberikannya oleh mereka, diberikan begitu gratis begitu. Kalau yang fuqaha litadrib wal istisyarat, ini adalah lembaga pelatihan untuk mereka-mereka yang ingin ahli dalam ilmu fikih. Kalau ini adalah lembaga yang diketuai langsung oleh Syekh Amir Bahjat, Syekhuna yang memberikan ilmu ini pada kita. Kalau wakif ini lembaga yang memang tema-tema wakaf khusus, kemudian konsultan wakaf juga. Dan kemudian bekerja sama dan lahirlah ini. Baik teman-teman rahmati Allah SWT. Sebelum kita akhiri, ada nasihat yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Dr. Amir Bahjat hafizallahu taala ya, yang mari kita saksikan teman-teman. Video disiapkan. Mari kita saksikan untuk nasihat beliau untuk kita semua yang sudah mengikuti ilmu fikih wakaf ini ya selama 7 pertemuan ya, dan ini nasihat yang sangat manfaat untuk beliau di penghujung acara. Silakan teman-teman. الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نافعا لوجهه الكريم مقربا. الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نافعا لوجهه الكريم مقربا إلى رضوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نقدم لأنفسنا. الحقيقة الوقف هذا إنسان يقدم لنفسه، والإنسان الذي الفطن ينبغي أن يبادر بالوقف وأن لا يتأخر. فأنا أقول يعني كل إنسان يستطيع أن يقف شيئا قبل مماته فليبادر، كل على حسب استطاعته. اللي عنده ما شاء الله ملايين يبادر، يقف فنادق، يقف عماير على طلاب العلم، على الجهات الخيرية. اللي والله ما عنده استطاعة لمثل هذا، لو وقف كتابا، لو وقف مصحفا، لو وقف أحيانا تقف جهاز لابتوب. قلت لكم واحد وقف سلك، جاء سلك يركب فيه البروجيكتور، دخل الجامعة في القاعة وفيه البروجيكتور مجهز بس ما في سلك، والدكاترة يدخلون ما حد يستخدم البروجيكتور لعدم وجود السلك الموصل، وراح شرى له سلك ب20 ريال وما شاء الله تبارك الرحمن كل الدكاترة ينتفعون به ويستفيدون به، وكل 20 ريال يعني ربما نال أجرا عظيما. فالإنسان يبادر إلى عمل الخير ويجد ويجتهد في هذا. والتنبيه الثاني أيضا أن الإنسان المكلف لا يجوز له أن يقدم على العمل هكذا بمجرد العاطفة. يعني كونك أنت تحب الوقف وتحب عمل الخير أقدم عليه، لكن بعد تعلم أحكامه. العلم قبل القول والعمل، ولذلك نحث الناس أن يتعلموا أحكام الوقف، ونحث الناس على أن يستشيروا أهل العلم. إذا تريد تقف وقف
يعني ربما الإنسان يكتب صك وقفية طويل عريض يحط فيه كلمة يمكن تؤدي إلى أن يكون الشرط مفسد للوقف من أساسه، وممكن يكون هذا الشرط فاسد. فالمقصود استشارة أهل العلم والسؤال والرجوع إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يعني قدمناه نافعا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله وقفا مستمرا إلى قيام الساعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. Barakallahu fikum, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian fikih wakaf. Sebagaimana yang saya sampaikan, yang saya dapatkan dari Syekh Dr. Amir Bahjat hafizallahu taala wa ra'ah, dan tentu semampu saya menyampaikannya, dan saya telah berusaha untuk menyampaikan dengan bidhabti wal itqan, semampu yang saya pahami. Dan karena itu menjadi syarat beliau, beliau memberikan ijazah ilmiah, berbeda dengan sertifikat ya, karena ijazah ilmiah adalah bahwa sang guru mengizinkan muridnya untuk menyatakan bahwa ini diterima dari beliau, tapi beliau mensyaratkan agar bagi siapapun yang mengajarkannya harus benar-benar menguasainya, Jadi di ijazah ilmiah diberikan sebagai ketersambungan sanad ilmu dari beliau, karena ini beliau membuat, dan kemudian dia boleh diajarkan, tapi dengan syarat dia bidhabti wal itqan, dia harus betul mutqin, harus betul ahli dan menguasai materi yang disampaikan. Kalau tidak maka jangan disampaikan, karena itu amanahnya. Dan sebagaimana amanah beliau bahwa ijazah ini pun saya berikan, sebagaimana saya ambil dari beliau, saya berikan pada siapapun di antara antum yang memenuhi kriteria itu, yaitu beliau memberikan kriteria yaitu lulus ujian akhir. Nanti soal akhirnya akan disampaikan insya Allah pada antum beberapa hari setelah ini, setelah memberi waktu antum untuk murojaah ilmunya, ya, dengan syarat yang sudah dibacakan oleh Ustadz Walid Ilham tadi, dengan nilai minimal 70. Semua syarat yang ada itu langsung dari beliau, dan semua soal yang keluar, yang dikeluarkan nanti, dan latihan-latihan kemarin pun saya tidak membuatnya. Itu semua hanya murni saya terjemahkan dari syarat-syarat atau soal-soal yang beliau buat sampai soal akhir. Ya, soal akhir yang merupakan soal penentuan ijazah ilmiah, itu pun soalnya langsung dari beliau, saya hanya menerjemahkan, dibantu oleh teman-teman yang ada di sini. Dan kemudian siapapun yang mencapai angka 70 dengan syarat yang sudah disampaikan, maka dia berhak mendapatkan ijazah ilmiah. Tetapi sebagai sebuah amanah, ketika tidak menguasainya jangan menyampaikan ke orang lain, karena itu syarat ketika harus mengajarkannya. Maka semoga ini semuanya menjadi amal mulia, amal soleh buat guru kita Syekh Dr. Amir Bahjat hafizallahu taala, dan menjadi ilmu yuntafa'u bih bagi beliau. Dan kalau kita berhasil menggerakkan wakaf di negeri ini, maka salah satu orang yang akan mendapatkan pahala besarnya adalah beliau hafizallahu taala. Dan semoga Allah SWT memberikan kesadaran kita semua untuk kita juga ikut di dalam wakaf ini. Kita wakafkan harta-harta kita, dan kita wakafkan sebagian dari harta yang kita cintai, atau bahkan mungkin orang mewakafkan seluruh hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setelah ini kemudian ada muncul kehati-hatian kita dalam mengurusi amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, harta Allah, harta muslimin yang harus dijaga, karena ini ada pertanggungjawaban yang tidak ringan di akhirat nanti. Dengan ini maka tentu rahmati Allah SWT, saya nyatakan tutup, selesai, dan mohon maaf atas salah kurangnya. Saya yakin tidak sempurna, dan kalau ada salah-salahnya maka nanti kita koreksi, ya. Dan terima kasih banyak buat para ahli fikih yang mendengarkan ini. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar,
ya, dan kalau ada hal-hal yang memang harus kita koreksi, harus kita diskusikan atau apa, kita masuki ruang-ruang para ahli ilmu. Insya Allah kita akan bertemu nanti di berbagai macam pembahasan fikih yang lainnya untuk program-program wakaf yang akan kita jalankan. Dan beginilah teman-teman, saya ingin menyampaikan sedikit sebagai penutup bahwa semestinya inilah yang harus menjadi budaya kita, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Mari berilmu dulu, kemudian setelah itu kita membuat program apapun. Ilmu, ya, ilmu kita tidak cukup sekali. Mengapa? Karena apa yang kita dengarkan selama 7 kali pertemuan fikih ini, kita sendiri dengan jujur akan tahu bahwa yang tersisa sekarang di kepala kita berapa persen. Karena itulah mengapa ilmu itu tidak cukup hanya pernah dipelajari, tetapi ilmu itu dipelajari dan harus sampai tingkat menguasai, harus sampai tingkat itqan wa dhabt. Begitulah baru dikatakan ilmu, ya. Dan Syekh Amir Bahjat di salah satu medsosnya beliau ditanya, ya Syekh, saya ini sudah selesai mempelajari atau selesai belajar di sebuah jurusan ilmu-ilmu syar'i, apa yang harus saya lakukan? Beliau mengatakan jawabannya adalah hafalah mutun ilmiah dengan hafalan yang mutqin dan pemahaman yang baik. Jadi karena dengan cara itulah ilmu itu baru terikat dengan baik di kita, ya kan? Dan kemudian setelah itu baru dia bisa menerangi jalan kita, baru kemudian kita bicara program, bicara kegiatan segala macam. Jadi sekali lagi, bahkan ini pun belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena yang ini kita tidak kuasai seutuhnya. Mari kita kuasai dulu sampai ilmu ini menjadi ilmu yang mutqin mundhabit, ilmu kita, ilmu yang betul-betul kokoh dan ilmu yang kita kuasai. Semoga Allah SWT berkahi kita semuanya. Semoga Allah ampuni kesalahan saya sebagai pemateri yang menyampaikan kalau ada kurang salahnya, dan semoga kebaikannya terkirim juga pada guru kita Syekh Dr. Amir Bahjat hafizallahu taala. Juga untuk antum semuanya yang hadir di pertemuan kita kali ini, semoga semakin barokah usia antum, kemudian semakin barokah seluruh aktivitas antum, keluarga antum, harta antum semuanya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.